Kalian bahkan bisa membicarakan hal seperti ini. Sepertinya hubungan kalian benar-benar istimewa. Si Xiaoru mengamati Wen Xiang dengan saksama lalu berkata, perlu kujelaskan. Kau orang terakhir yang melihat pohon takdir. Entah pohon takdir benar-benar layu atau tidak, pasti ada kesimpulannya. Mereka harus menanyakan kebenaran, secara mutlak dan jelas. Siapa mereka? Kakekku, kata si Xiaoru, jadi, kalian tidak bisa pergi ke kota Hongye untuk sementara waktu demi menghindari masalah. Oh, Su Tang merasa sedikit melankolis. Ia sudah lama ingin pergi ke kota Hongye untuk berlatih retret, tetapi ia tidak menyangka bahkan Ibel di kota Hongye pun tidak bisa melindunginya. Saudaraku, pedang Taiso tidak hilang, kata Su Tang. Si Xiaoru sangat baik padanya, dan dia tidak ingin menyembunyikannya. Tentu saja, dia tidak bisa menceritakan semuanya. Su Tang tidak tahu asal-usul pedang Dazeng. Pisau Tianxia dan pedang Dazeng selalu berpasangan, dan juga merupakan simbol dan lambang kebangkitan keluarga Xi. Selama ratusan tahun, keluarga Xi telah mengalami pasang surut yang berulang, membentuk garis bergelombang yang panjang. Mungkin kebetulan, mungkin memang kehendak dewa, tetapi setiap 4 atau 5 generasi, pedang surgawi akan kembali memancarkan kecemerlangannya. Keturunan yang mendapatkannya pasti akan menjadi penguasa yang kuat, dan keluarga Xi akan bangkit dan menjadi terkenal. Ketika penguasa yang kuat itu jatuh, kekuatan keluarga Xi akan perlahan-lahan menurun, dan setelah lebih dari 100 tahun, penguasa kuat lainnya akan muncul. Yang paling menarik adalah istri sang pahlawan selalu bisa mendapatkan persetujuan pedang Taiso, dan rentang waktu antara kematian suami dan istri tidak akan lebih dari 3 bulan. Suami dan istri akan mati bersama dalam pertempuran, atau salah satu dari mereka akan mati karena sakit, dan yang lainnya akan terbaring di tempat tidur karena kesedihan, dan mereka akan mati satu demi satu. Pada generasi Si Xiaoru, sebuah fenomena yang sangat aneh terjadi. Pedang Dazeng rusak parah dan tidak dapat diperbaiki sama sekali, yang telah menjadi masalah besar dalam keluarga Xi. Akibatnya, ketika Si Xiaoru berusia 4 tahun, pisau Tianxia benar-benar mengenalinya sebagai pemiliknya. Si Xiaoru adalah seorang gadis yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara Tianxia Knife. Ia tidak sengaja masuk, dan kemudian semuanya terjadi secara alami. Saat itu, keluarga Xi sedang kacau balau. Warisan semacam ini telah berkembang menjadi semacam inersia. Tidak ada yang berani mengatakan apakah pengakuan Tianxia Knife terhadap gadis itu berarti warisannya telah terputus. Meskipun pedang Taiso tidak dapat diperbaiki, ia memiliki makna yang unik dan nilai spiritualnya jauh lebih besar daripada nilai praktisnya. Apa katamu? Si Xiaoru tercengang. Di mana kau menyembunyikannya? Su Tang mengulurkan tangannya, dan cahaya serta bayangan terbentuk di tangannya setelah pedang Taiso mengenali tuannya, ia menjadi seperti ini. Sepertinya tersembunyi di dalam tubuhku. Ketika aku ingin menggunakannya, ia akan muncul secara alami. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Xiaoru terkejut dan menatap cahaya dan bayangan itu dengan linglung. Aku juga tidak tahu. Su Tang mengerutkan kening, matanya penuh kebingungan. Wen Xiang memperhatikan Su Tang dari samping. Pria ini terlalu pandai berpura-pura. Jika dia tidak tahu cerita lengkapnya, dia pasti akan dirahasiakan oleh Su Tang. Dia harus berhati-hati terhadapnya di masa depan. Namun, dia mungkin mengerti kesulitan Su Tang. Dia benar-benar bisa melarutkan senjata spiritual ke dalam tubuhnya. Teknik spiritual ini terlalu mengejutkan. Wen Xiang punya firasat bahwa teknik spiritual yang dikuasai Su Tang suatu hari nanti mungkin akan menjadi teknik dewa terhebat ke-6 di dunia. Si Xiaoru menatap Su Tang, lalu ke arah cahaya dan bayangan pedang Dazeng. Ia bisa merasakan pedang Tianxia-nya sedikit bergetar. Ya, itu memang pedang Dazeng. Saudaraku, apakah ini hal baik atau buruk bagiku? Su Tang bertanya kepada si Xiaoru dengan rendah hati. Tentu saja itu hal yang baik, jangan khawatir, kata si Xiaoru. Sebenarnya, dia tidak mengerti, tetapi tanpa sadar menghibur Su Tang. Setelah mempelajarinya cukup lama tanpa mengerti maksudnya, si Xiaoru berkata, singkirkan pedang Taiso sekarang. Su Tang menjentikkan pergelangan tangannya, dan cahaya serta bayangan itu menghilang. Wajah si Xiaoru dipenuhi tanda tanya. Ia tak lagi merasakan hembusan pedang Taiso, dan getaran pisau Tianxia pun tiba-tiba berhenti. Apa yang sedang terjadi? Biarkan aku bertanya pada kakek apakah dia pernah mendengar hal semacam ini, kata si Xiaoru. Kakak, bolehkah aku pergi bersamamu? Secara langsung. Kau benar-benar bodoh. Si Xiaoru menyela Su Tang. Fenomena ini mungkin ada hubungannya dengan teknik spiritual tertentu yang kau praktikkan. Kakekku orang yang berintegritas, jadi dia tidak akan menginginkan apapun, tapi sulit untuk mengatakannya pada orang lain. Su Tang hanya berbicara, tak seorang pun memahami misteri ini lebih baik daripada dirinya. Suasana hening sejenak. Setelah beberapa saat, Su Tang mengganti topik pembicaraan saudaraku, mengapa kau datang ke Longshan?
Apakah keluarga Hu di kota Beifeng tahu tentang ini? Serius, mereka sebenarnya kerabat keluargaku, meskipun sekarang kami kerabat jauh. Si Xiaoru berkata, keluarga Hu baru-baru ini merebut sisa-sisa kuil pembasmi dewa, tetapi akhirnya gagal. Semua orang mereka di kota Bamian terbasmi, termasuk tuan muda kedua mereka. Bagaimana mungkin keluarga Hu membiarkan ini begitu saja? Mereka mengirim seseorang untuk meminta bantuan kakekku, dan karena kebetulan aku sedang berlatih, aku memutuskan untuk mampir. Mengapa harus ribut-ribut hanya untuk satu orang? Apa ini masalah besar? Si Xiaoru tertawa. Kau menabrakku. Aku terlalu malas berlarian, jadi aku menunggu di jalan. Katanya orang yang kabur itu luka parah dan tidak mungkin berjalan di jalan utama. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat di pegunungan liar. Kalau kau lewat jalan samping, kau akan menemukan orang di mana-mana, seperti gerombolan semut. Bukan hanya keluarga Si kita, tapi keluarga Ruan, keluarga Zhou, dan keluarga Lu juga sudah mengirim orang. Apalagi, kota Bamian sudah panik. Su Tang menarik napas panjang dan melirik Wen Xiang. Wajah Wen Xiang tampak tenang. Ia telah mengantisipasi situasinya sejak lama. Bagaimanapun, ia adalah keturunan Master Wen Tianxi dan satu-satunya pewaris keputusan hidup dan mati. Terlebih lagi, ia dikhianati oleh seorang pengkhianat. Keluarga kultivator yang menerima berita itu pasti akan melakukan segala upaya. Kakak, apakah kamu ingin keluar dan mencari pengalaman? Tanya Su Tang. Baiklah, aku akan pergi ke Yixianxia. Mungkin butuh beberapa tahun lagi untuk kembali. Si Xiaoru merasa sedikit kecewa. Bukankah Yixianxia sangat jauh dari sini? Berapa tahun lagi untuk sampai ke sana? Setelah aku menyelesaikan 1 tahun pelatihan, aku akan pergi ke altar Dewa Ibel untuk mengikuti ujian, kata si Xiaoru lirih. Altar Dewa Ibel. Su Tang terkejut, lalu tiba-tiba tersadar. Pantas saja si Xiaoru tidak menganggap serius Zhao Dalu dan yang lainnya dan berulang kali memprovokasi mereka. Ternyata dia sebenarnya murid altar Dewa Ibel. Terkejut, si Xiaoru tersenyum puas. Hanya kau yang tidak tahu. Menurutmu kenapa mereka memanggilku Ibel? Alis Wen Xiang berkedut tak terkendali. Asal-usul nama kuil Zushen adalah karena ketiga pendirinya memiliki perseteruan darah dengan altar Dewa Ibel. Akhirnya, di bawah dukungan altar Dewa Ibel, 3 gerbang surgawi utama bergabung dan memusnahkan pegunungan Moyun sepenuhnya. Dia membenci semua orang dari 3 gerbang surgawi utama, dan yang paling dibencinya tentu saja altar Dewa Ibel. Gerbang suci yang terletak di Pengshan, altar Ibel yang terletak di Danau Daguangming, dan sekte alam yang terletak di Laut Hijau, ketiga gerbang surgawi ini adalah penguasa sejati dunia ini. Perebutan sisa-sisa kuil Zushen telah menjadi operasi regional berskala besar. Kota Hongye, kota Bamian, dan kota Beifeng semuanya telah mengerahkan pasukan. Namun, setelah berhasil merebut target, bagaimana mendistribusikan keuntungan yang dihasilkan, berbagi bahaya yang ditimbulkannya, dan bagaimana melindungi rahasia-rahasianya adalah hal-hal yang menjadi perhatian para pemimpin generasi tua. Namun, tujuan akhirnya adalah untuk menerobos blokade di bawah kepemimpinan keluarga mereka sendiri. Seluruh wilayah di sekitar Longshan adalah wilayah kota Hongye. Siapapun yang berani mengganggu si Xiaoru pasti sudah bosan hidup. Lagi pula, si Xiaoru memang sengaja menghindari orang-orang tua itu. Ia tahu Su Tang tidak bisa bertemu keluarganya, dan ia pasti akan ditanya tentang pohon takdir dan keberadaan pedang Taiso. Setelah banyak pertimbangan, si Xiaoru memutuskan untuk pergi ke Yixianxia terlebih dahulu dan sangat mendorong Su Tang untuk ikut dengannya. Su Tang juga ingin lebih banyak bepergian dan memperluas wawasannya, dan keduanya pun cocok. Mereka menuju selatan hingga mencapai kota Hongye, lalu berganti arah dan menuju barat. Namun, para tetua keluarga Si bertekad untuk merebut sisa-sisa kuil Zushen terlebih dahulu, dan mereka bekerja tanpa lelah siang dan malam di pegunungan dan hutan belantara, sehingga tidak ada waktu untuk peduli dengan keberadaan si Xiaoru. Setengah bulan kemudian, mereka telah memasuki wilayah kota Sulan. Saat senja hari itu, tim berhenti di pinggir jalan. Si Xiaoru mengirim 2 penjaga ke garis depan untuk menanyakan. Jika ada kota di depan, mereka akan melanjutkan perjalanan sebentar. Jika tidak, mereka hanya bisa beristirahat di alam bebas. Sekitar selusin orang dalam tim secara alami terbagi menjadi 3 tim kecil. Su Tang, Wen Xiang, dan si Xiaoru berada di satu tim, 4 pengawal si Xiaoru berada di tim lain, dan sisanya adalah Bao Lan dan 4 lainnya. Para pertapa itu mulia dan terisolasi. Jangankan bergaul dengan orang luar, mereka bahkan tidak mau bergaul dengan kaum mereka sendiri, karena mereka tidak ingin orang lain memengaruhi perasaan mereka terhadap dunia dan alam. Namun sekarang berbeda dari biasanya. Si Xiaoru dan Wen Xiang ingin berganti pakaian, jadi mereka mengantar Su Tang keluar dari kereta. Su Tang tidak melakukan apa-apa, jadi ia melihat sekeliling dan berjalan menuju Baolan dan yang lainnya. Melihat Su Tang mendekat, Baolan dan yang lainnya saling berpandangan,
dan mereka bisa melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas dan asal-usul Wen Xiang sebelumnya, mereka jelas bukan orang bodoh, dan Yue Xi sangat cerdas. Su Tang membasmi banyak orang dari keluarga Hu, lalu membawa Wen Xiang bersembunyi. Kemudian, beberapa kota bergabung untuk melacak keberadaan sisa-sisa kuil Zushen. Apa alasan yang membuat seorang pemimpin sekte rahasia bertindak, Del? Dengan menggabungkan rangkaian peristiwa yang panjang ini, jawabannya sudah jelas. Oleh karena itu, terdapat konflik antara akal dan keyakinan. Dari sudut pandang rasional, sisa-sisa kuil Zushen bagaikan tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang harus berteriak dan membasmi mereka. Namun dari sudut pandang keyakinan, mereka harus melindungi segala sesuatu milik Su Tang, yang juga merupakan misi seorang petapa. Yue Xi berdiri dan memberi ruang bagi Su Tang untuk duduk. Setelah ragu sejenak, ia berbisik, "Tuan, nona muda ini, dari kuil Zushen." Meskipun ia sangat pintar, ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengajukan pertanyaan ini. "Apa yang terjadi dengan kuil pembantaian dewa?" tanya Su Tang dengan tenang. Baolan dan yang lainnya tersenyum pahit. Kata-kata Su Tang menunjukkan bahwa sikapnya sangat tegas. "Apakah dia pernah menyakiti salah satu temannya?" tanya Su Tang, "atau apakah dia pernah melakukan sesuatu yang membuatmu merasa tidak nyaman?" "Bukan begitu," kata Zhao Dalu, "tapi..." Su Tang tersenyum dan berkata, "Dia akan pergi." Baolan dan yang lainnya menghela napas lega. Sebenarnya, mereka tidak punya perasaan buruk terhadap Wen Xiang. Pembasmian di Mo Yunling terlalu jauh dari mereka, dan mereka tidak peduli dengan rahasia Wen Xiang. Sebaliknya, mereka bisa memandang Wen Xiang dengan sikap yang relatif adil. Yang lebih mereka pedulikan adalah keselamatan Su Tang. Selama Wen Xiang bersama Su Tang akan selalu berada dalam bahaya, dan begitu terpicu, itu tidak akan bisa diubah lagi. Tatapan Su Tang menyapu Baolan dan yang lainnya. Setelah lebih dari setengah bulan berinteraksi, ia telah membentuk analisisnya sendiri. Dari keempat orang itu, ia paling menyukai Baolan, bukan karena penampilannya, melainkan karena kesederhanaan dan kepolosannya. Ia paling mengagumi Yue Xi, karena kecerdasannya yang luar biasa di usia yang begitu muda. Ia agak tidak menyukai Zhao Dalu. Di permukaan, Zhao Dalu tampak sederhana dan jujur, tetapi di balik itu ia memancarkan kelicikan dan selalu penuh perhitungan. Namun, keandalannya bukanlah masalah. Para pertapa itu menguasai seperangkat lengkap mekanisme dan metode cuci otak, dan hampir setiap dari mereka adalah pejuang yang teguh. Hanya Chu Zonbao yang masih sedikit tidak jelas baginya. Chu Zonbao pendiam dan buta, membuat komunikasi menjadi sulit. "Jangan bahas masalah ini lagi mulai sekarang, mengerti?" kata Su Tang lembut. "Baik, Guru." Baolan dan yang lainnya menjawab serempak. Pada saat ini, terdengar derap kaki kuda dari depan. Kedua pengawal yang dikirim Wen Xiang untuk memeriksa jalan kembali dan berlari ke kereta Su Tang. Salah satu pengawal berkata, "Nona, ada kota 7 atau 8 mil di depan, namanya kota Songshan. Ayo pergi ke kota Songshan," kata si Xiaoru di dalam mobil. Mereka menemukan sebuah restoran kecil di kota Songshan dan semua orang masuk satu persatu. Sesuai adat, Wen Xiang berpura-pura sakit dan tetap di dalam kereta, tetapi si Xiaoru dan yang lainnya sudah terbiasa. Tampaknya perempuan juga membutuhkan takdir untuk berteman. Wen Xiang dan si Xiaoru tidak ditakdirkan untuk bersama. Meskipun mereka sering mengobrol dengan riang, tubuh mereka selalu menjaga jarak yang cukup jauh. Tidak ada yang ingin mendekat terlebih dahulu, juga tidak ada yang ingin didekati. Berbalik, si Xiaoru tidak peduli penyakit apa yang diderita Wen Xiang, dan Wen Xiang tidak pernah menyebut si Xiaoru. Sangat tepat untuk menggambarkan mereka berdua sebagai persahabatan yang seringan air. Setelah memasuki restoran, semua orang duduk di 3 meja. Para pengawal keluarga Si duduk di satu kelompok, Baolan dan yang lainnya duduk di kelompok lain, sementara Su Tang dan si Xiaoru duduk berhadapan. "Sayang sekali kami melewatkan penginapan selama beberapa hari terakhir, dan perut kami kosong. Yang mereka inginkan hanyalah ikan besar dan daging, dan mereka siap untuk makan besar." Si Xiaoru makan dengan lahap, dan ia terlalu malas untuk memperhatikan tata kramanya. Ia memegang kaki Nangui dan mengunyahnya dengan lahap. Tak hanya tangannya yang berminyak, mulutnya pun berminyak. "Enak banget, ya," Su Tang tertawa. Nafsu makannya sedang tidak terlalu tinggi, tapi melihat si Xiaoru makan dengan lahap, ia jadi ingin mencobanya dan mengulurkan tangan ke kaki Nangui lainnya di piring. "Xiao-san, kemarilah." Si Xiaoru tiba-tiba melemparkan kaki Nangui yang hampir dimakan itu ke atas meja dan melambaikan tangan ke arah Su Tang, seolah ingin membisikkan sesuatu. Su Tang buru-buru membungkuk, tetapi si Xiaoru mengulurkan tangan dan menyeka lapisan berminyak di pipi Su Tang. Kemudian, ia meraih kaki Nangui yang telah digigit Su Tang dan mulai mengunyahnya sambil tersenyum. Su Tang memandangi tangannya yang kosong, merasa sedikit geli.
Lebih baik mencium aromanya. Begitu ia tahu apa yang ia suka makan, ia tidak akan pernah meletakkan sumpitnya ke arah itu dan membiarkannya begitu saja. Ia adalah tipikal istri dan ibu yang baik. Kakak, serius banget ya? Su Tang mendesah, kalau suka, pesan porsi tambahan saja. Apa yang kau tahu? Merampokmu adalah sebuah pencapaian, kata si Xiaoru dengan bangga. Lebih baik kukatakan bahwa menindasku membuatku merasa berhasil. Su Tang mengambil kain di sampingnya, menyeka tangannya terlebih dahulu, lalu menyeka noda minyak di wajahnya. Saat itu, seorang prajurit muda, dikelilingi 7 atau 8 penjaga, melangkah masuk ke restoran. Tubuhnya begitu kurus sehingga orang-orang menduga seragam samurai itu hanya untuk pamer. Tatapan prajurit muda itu jatuh pada Baolan, matanya berbinar-binar. Saat berjalan menuju Baolan, ia tak sengaja melihat si Xiaoru dari sudut matanya, dan ia sedikit tertegun. Jika kita hanya menilai dari penampilannya saja, di antara semua wanita yang pernah dilihat Su Tang, si Xiaoru seharusnya berada di peringkat kedua. Yang pertama adalah guru besar gerbang Suci Pengshan. Meskipun penampilan Wen Xiang sangat cantik dan manis, temperamennya sedikit lebih rendah karena ia telah dipaksa bergaul di pasar selama bertahun-tahun. Saat itu, si Xiaoru makan dengan semakin lahap. Ia menggigit kaki Nangui itu beberapa kali, lalu terus memutarnya sambil mengunyah, mencari tempat untuk memasukkannya ke dalam mulut. Ia juga sesekali memasukkan ujung jarinya ke dalam mulut sambil mengeluarkan suara isapan. Ia tampak sekonyol mungkin. Prajurit muda itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengubah arah, dan berlari ke sisi ini. Dibandingkan dengan si Xiaoru, Baolan tampak agak kalah telak. Cantik, apa kau lapar? Sepertinya suamimu tidak bisa diandalkan. Dia benar-benar membiarkan istrinya kelaparan seperti ini, kata prajurit muda itu sambil menyeringai dan meletakkan satu tangannya di bahu si Xiaoru. Si Xiaoru membeku. Ia menatap tangan di bahunya, lalu ke prajurit muda itu, matanya tampak bingung dan sedikit linglung. Si Xiaoru belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, setidaknya tidak baginya. Sejak kecil, ia telah membangun reputasi yang luar biasa. Seiring bertambahnya usia, kecantikannya semakin terpancar, dan ia menjadi Raja Ibel Kota Daun Merah. Siapa yang berani menyentuh pantat harimau seperti itu? Bagi si Xiaoru, mereka yang berani begitu akrab dengannya hanyalah teman lama. Namun, melihat orang itu, ia benar-benar tidak mengenalnya. Mungkinkah, pihak lain itu salah mengenali orang? Mata Su Tang agak linglung. Seseorang benar-benar menggoda si Xiaoru. Keberanian ini, cukup untuk menggemparkan dunia dan membuat para dewa menangis. Pada saat itu, salah satu pengawal prajurit muda itu mendekati Su Tang dari samping dan menusuk pinggangnya dengan sarung pedangnya. Ketika Su Tang menoleh, ia melotot tajam dan berkata dengan kejam, apa yang kau lihat? Keluar dari sini. Su Tang menggelengkan kepalanya, melemparkan sumpit bambu di tangannya ke atas meja, mengambil kain lagi, menyeka ujung jarinya, dan siap untuk memulai. Prajurit muda itu tersenyum dan berkata, saya tidak terlalu berbakat, nama keluarga saya adalah Sima Fangxi, dan kota ini adalah rumah saya. Kau salah orang, aku tidak kenal kau, kata si Xiaoru, lalu menepis tangan prajurit muda itu. Saat ini, ia masih diam tak bereaksi, seperti harimau yang tertidur lelap di hutan. Jika ada binatang buas yang mengancam seperti beruang atau macan tutul mendekat, harimau itu pasti akan mengaum keras atau bahkan langsung menyerang, tetapi jika yang mendekat adalah kelinci tanpa senjata mematikan, harimau itu mungkin tidak akan begitu bersemangat. Benar, kata prajurit muda itu bercanda. Kita mungkin tidak saling kenal kali ini, tapi lain kali kita akan akrab. Sayangku, bagaimana kalau kita berteman? Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi aku pasti akan menyediakan semua yang kau butuhkan untuk makanan, minuman, dan kebudewa sehari-hari. Si Xiaoru kini mengerti segalanya. Matanya perlahan melebar karena ia tak percaya ada yang berani menggodanya. Si cantik, tolong katakan sesuatu. Prajurit muda itu mengulurkan tangannya dan mengaitkan dagu si Xiaoru. Si Xiaoru tiba-tiba menyerang dan meninju dada dan perut prajurit muda itu. Prajurit muda itu langsung berubah menjadi bungkuk dan tubuhnya melayang ke atas. Su Tang menyeringai. Ia sudah tamat. Ia melihat dengan jelas bahwa pukulan si Xiaoru, beserta separuh pergelangan tangannya, telah menancap dalam-dalam di tubuh lawan. Diperkirakan usus bocah itu telah pecah. Bahkan jika ia tidak mati sekarang, ia akan mati ketika kembali. Bahkan dengan bantuan tabib tingkat dewa seperti Wen Xiang, ia mungkin takkan terselamatkan. Detik berikutnya, si Xiaoru berdiri, dan meja pun ikut terangkat. Su Tang melihat kesempatan itu dengan cepat dan segera menghindar ke samping, tetapi para penjaga bereaksi jauh lebih lambat dan terciprat sup dan anggur. Si Xiaoru mengayunkan meja dan memukul prajurit muda itu secara horizontal. Prajurit muda itu tersapu seperti lalat dan langsung terbang ke lemari anggur.
Bukan hanya Sutang dan kelompoknya yang sedang makan di restoran itu. Ada juga orang-orang dari tempat lain. Mereka semua tercengang melihat seorang gadis yang tampak normal tiba-tiba mengamuk. Gerakan si Xiaoru sangat cepat. Prajurit muda itu terpental mundur, dan sebelum sempat mengenai lemari anggur, si Xiaoru menyusulnya di udara, memegang kendi anggur di tangannya, lalu mengangkatnya dan memukul dahi prajurit muda itu. Bang! Prajurit muda itu jatuh terbanting ke tanah bagai bola meriam. Kepalanya berdarah dan tubuhnya jelas cacat. Ia terbaring di tanah dengan wajah menghadap ke atas, tanpa suara. Orang menyebalkan. Beberapa penjaga bereaksi saat ini dan menghunus pedang mereka. Sutang melangkah maju dan dengan lembut meraih pergelangan tangan seorang penjaga. Penjaga itu merasakan tulang tangannya berderak. Ia berteriak dan tanpa sadar mengendurkan tangannya. Pedang panjang itu terlepas dari tangannya. Sutang menangkap pedang panjang itu dan menariknya. Kabut darah menyembur dari leher penjaga itu dan tubuhnya perlahan jatuh. Pedang panjang di tangan Sutang diarahkan secara diagonal ke tanah. Tatapannya kosong saat ia menyapu para penjaga. Ia tidak ingin menggunakan tangan yang kuat, tetapi perkembangan situasi mungkin membahayakan keselamatannya, jadi ia terpaksa membasmi ayam itu untuk menakuti Mongkia itu. Yang dikhawatirkan Sutang bukanlah para penjaga ini, atau si Ma Zhenshou, melainkan si Xiaoru. Si Xiaoru masih cukup rasional dan tidak menghunus pedangnya dengan gegabah. Jika si Xiaoru terpaksa menghunus pedangnya, semua orang di sini akan berada dalam bahaya. Serangan Sutang lebih menakutkan daripada serangan si Xiaoru. Si Xiaoru sedang memukuli seseorang, tetapi tenaganya terlalu kuat, sementara Sutang sedang membasmi seseorang. Beberapa penjaga terkejut dan langsung berlari keluar berbondong-bondong. Ayo pergi, kata si Xiaoru dengan wajah muram. Setelah beberapa langkah, ia teringat sesuatu, berbalik, mengeluarkan beberapa koin emas, dan membantingnya dengan keras ke meja. Saking kuatnya, ia bahkan sampai memecahkan meja. Nyatanya, ia tidak memberikan uang sepeser pun, dan tidak ada yang berani maju untuk memintanya. Gadis ini, pasti manja. Dia belum pernah menderita kerugian, jadi dia begitu marah hanya karena hal sekecil itu. Aku harus mencari cara untuk membujuknya mulai sekarang. Dunia ini luas, tetapi kota Hongye sungguh kecil. Begitu dia meninggalkan kota Hongye, dia harus berhati-hati dalam segala hal. Statusnya sebagai murid altar Dewa Ibel memang berguna, tetapi itu tidak akan bertahan selamanya. Pasti ada orang-orang di dunia ini yang lebih kuat darinya, lebih arogan, dan lebih terhubung. Jika dia tidak mengubah sifatnya, cepat atau lambat dia akan menderita kerugian besar. Sementara Sutang berpikir, dia mengedipkan mata pada Baolan dan yang lainnya lalu mengikuti mereka keluar. Demi menghindari masalah, semua orang berangkat lagi, bersiap untuk perjalanan semalaman. Wen Xiang merasa agak lucu setelah mendengarkan cerita Sutang. Sebenarnya, membasmi dan dibasmi sama-sama hal yang lumrah di dunia ini. Karena keberadaan para praktisi, hukum telah lama penuh lubang dan tidak ketat sama sekali. Sebagai putri tertua keluarga Xi, sebesar apapun kekacauan yang ia buat, keluarga Xi akan mendukungnya. Jika keluarga Xi tidak mampu melakukannya, masih ada gurunya. Berbicara tentang hukum itu hanya candaan. Demikian pula, jika komandan garnisun memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya, dan cukup gila, ia dapat melancarkan balas dendam secara diam-diam. Saat itu, di Yizipo, kota Beifeng, Wen Xiang pernah mengatakan hal ini kepada pemimpin sekte rahasia. Sekeras apapun seseorang berbicara, pada akhirnya, semuanya berujung pada tinju. Namun, si Xiaoru adalah orang yang tidak pernah menyimpan dendam. Emosinya datang dan pergi dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ia mulai mengobrol dan tertawa bersama Sutang lagi. Malam harinya, murid Sutang, Xiaoru, tampak sedang senang, jadi ia mencoba berkata, "Kakak, aku ingin memberitahumu sesuatu. Jangan marah. Karena kamu tahu aku akan marah, jangan katakan apapun," kata si Xiaoru. "Aku," Sutang terdiam. "Hehe, aku hanya bercanda, ceritakan saja," kata si Xiaoru sambil tersenyum. "Saudaraku, jauh dari rumah berbeda dengan di rumah. Seringkali, kita harus bertahan saat dibutuhkan. Bukankah orang tua selalu berkata, jika kita bertahan sebentar, laut akan tenang jika kita mundur selangkah, langit akan terbuka lebar." Sutang berbicara dengan sungguh-sungguh dan mengoceh selama 5 atau 6 menit, tetapi si Xiaoru tidak berkata apa-apa dan hanya menatap Sutang dengan tenang. Setelah Sutang selesai bicara, ia menunggu si Xiaoru menjawab, tetapi si Xiaoru tetap tenang. Sutang merasa ada yang tidak beres. Apakah gadis ini akan marah lagi? Ia mundur sedikit. "Xiao-san, saat itu aku menemukan bahwa kamu memiliki banyak hal dan kemampuan aneh." "Saya, apa yang aneh tentangku? Kau keras hati sekali. Ingat para prajurit dari Langtu. Aku mengusir mereka, tapi kau dan Xiao Fang diam-diam mengejar dan membasmi mereka semua, kan?"
Kau bilang, Fang Yis, apa dia memberitahumu? Su Tang tercengang. Ya, si Xiaoru mengangguk, dia bilang kaulah yang pertama kali mengusulkannya. Orang menyebalkan itu mengkhianatiku. Su Tang sedikit kesal, dia yang menyarankannya duluan. Oke. Aku hanya merasa apa yang dia katakan masuk akal, jadi aku mengikutinya. Bukannya aku mengkhianatimu. Aku agak curiga saat itu, lalu aku bertanya pada Xiao Fang. Dia ingin menikahi anak keempat kami, tapi dia tidak bisa melakukannya tanpa persetujuanku, jadi aku harus mengatakan yang sebenarnya. Si Xiaoru berkata sambil tersenyum, tidak masalah siapa yang mengusulkannya duluan. Yang penting kalian berdua bertindak. Dia akan menikahi anak keempat. Bagaimana kabar mereka sekarang? Tanya Su Tang buru-buru. Itu bagian dari keahlianmu, kata si Xiaoru. Ketika kamu menemukan sesuatu yang tidak ingin kamu bicarakan, kamu selalu menemukan cara untuk mengalihkan topik, dan kamu selalu menemukan sesuatu yang sangat menarik bagi kami, jadi kami belum menyadari apapun. Su Tang tertawa datar. Tapi karena kamu benar-benar menghormatiku dan mengalah padaku, aku tidak akan berdebat denganmu. Apakah kamu kakak tertua? Jangan beri aku itu, desah si Xiaoru. Jangan merasa kau paling pintar dan tahu segalanya. Setidaknya aku punya sesuatu yang tak pernah kau duga. Apa? Si Xiaoru mengeluarkan selembar kertas terlipat dari sakunya dan melemparkannya ke tangan Su Tang. Kemudian, ia menatap Su Tang, berdiri, dan melompat keluar dari mobil. Su Tang buru-buru membuka tumpukan kertas itu dan langsung tercengang. Ada sebuah potret di atas kertas itu. Meskipun lukisannya tidak terlalu bagus, potret dan aromanya paling-paling hanya 3/4 mirip. Tapi di sini, 3/4 mirip saja sudah cukup fatal. Su Tang duduk cukup lama di dalam mobil, melempar potret itu ke samping, lalu melompat keluar dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, ia mendapati si Xiaoru duduk di atas batu di lereng bukit, menopang dagunya dengan tangan, tenggelam dalam pikirannya. Beberapa pengawal serigala hitam berjalan menuruni lereng bukit, seolah-olah mereka baru saja dihalau oleh si Xiaoru. Si Xiaoru selalu sangat aktif dan jarang diam seperti ini. Su Tang ragu sejenak dan berjalan menuju lereng bukit. Ia masih sekitar 7 atau 8 meter dari si Xiaoru ketika ia melihatnya. Ia berbalik dan melihat Su Tang. Ia tersenyum dan berkata, "Apa? Kau takut?" "Tidak ada yang perlu ditakutkan," kata Su Tang. "Oh." Si Xiaoru mengangkat alisnya. "Saudaraku, kau selalu bisa berpura-pura bodoh, tapi kau pasti akan terus melindungiku di masa depan," kata Su Tang sambil tersenyum. "Lihat dirimu." Si Xiaoru tersenyum, lalu bergeser ke samping untuk memberi ruang bagi setengah batu, dan menepuk batu itu, memberi isyarat kepada Su Tang untuk datang dan duduk. Tak lama setelah Su Tang meninggalkan kereta, Wen Xiang kembali. Si kecil tidak bisa bersembunyi terlalu lama dan merasa sangat tidak nyaman, jadi Su Tang dan Wen Xiang bergantian membawa si kecil keluar dan bermain dengannya di tempat sepi untuk sementara waktu. Ia mendorong pintu kereta, tetapi tidak menemukan siapapun di dalamnya. Ia mencium aromanya dan melihat sekeliling, lalu mendapati Su Tang dan si Xiaoru duduk di lereng bukit, mengobrol. Saat itu, ia melihat sekilas selembar kertas di dalam kereta. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil kertas itu dan perlahan membukanya. Ekspresinya tiba-tiba menegang. Itu potret dirinya. Tubuh Wen Xiangshe sedikit gemetar. Ia merasa cemas dan penuh penyesalan. Ia cemas karena khawatir akan melibatkan Su Tang. Ia menyesalinya karena ia terlalu lemah. Seharusnya ia sudah pergi sejak lama, tetapi karena ia terlalu terikat pada Su Tang dan terobsesi dengan kehangatan dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ia terus menundanya hari demi hari. Little Bit menyadari ada yang tidak beres dengan Wen Xiang dan menjulurkan kepalanya dari kerah Wen Xiang, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dua pengawal serigala hitam dari keluarga Si berjalan ke arahnya, jadi Little Bit segera menarik kembali kepalanya. Apapun yang terjadi, dia bisa menjadi kakak iparku. Jadi, meskipun dia tidak sempurna, aku harus selalu mengalah padanya. Tapi, aku tidak bisa dekat dengannya. Nah, tahukah kau kenapa? Tanya si Xiaoru lembut, dia keturunan kuil pembasmi dewa. Kakak, kapan kamu tahu? Tanya Su Tang. Saya langsung mengenalinya saat melihatnya, kata si Xiaoru. Hampir semua prajurit dari berbagai kota memburunya. Mereka tidak mungkin begitu saja menangkap gadis muda yang mereka temukan, bukan? Ratusan salinan potretnya telah dibuat dan disebarkan kemana-mana. Siapapun yang melihat potret itu dan kemudian melihatnya akan dengan mudah menebak siapa dia. Penjaga serigala hitam itu. Mereka belum melihatnya, kalau tidak, aku tidak akan bisa mengendalikan mereka, kata si Xiaoru. Su Tang tiba-tiba menyadari bahwa si Xiaoru ternyata tidak sesederhana yang ia bayangkan. Setidaknya, ia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kemampuannya, pengaruhnya terhadap dunia luar, dan kendalinya. Jika itu masalah kecil, pengawal serigala hitam tentu akan mematuhi perintah si Xiaoru tanpa syarat.
Namun, bagaimana jika itu adalah peristiwa besar yang dapat menentukan masa depan keluarga Si? Akankah mereka tetap mematuhi perintah Si Xiaoru yang jelas-jelas salah? Tentu saja tidak. Setidaknya, mereka akan mengirim seseorang kembali secara diam-diam untuk melaporkan situasi tersebut. Beraninya kau menceramahiku begitu sembarangan. Kau pikir kau begitu berkuasa dan pintar. Si Xiaoru semakin marah sambil berbicara, mengulurkan tangan untuk menjewer telinga Su Tang. Itu hanya karena aku yang menuntunmu, kalau tidak, bagaimana kau bisa keluar semudah itu? Dan kau bahkan bilang aku pemarah dan keras kepala. Bagaimana kau tahu aku tidak pernah sabar? Kakak, kenapa kau lakukan ini padaku? Su Tang sungguh tidak menyangka si Xiaoru akan melakukan begitu banyak hal secara diam-diam. Ia sangat bingung dan tidak tahu harus bertanya bagaimana. Kau bertanya kenapa aku membantumu seperti ini. Si Xiaoru berhenti sejenak, mendesah, lalu berbisik, guruku pernah berkata bahwa segala sesuatu di dunia ini tak lebih dari takdir. Segala sesuatu lahir, pergi, dan akhirnya mati bersama takdir. Su Tang masih menatap si Xiaoru, matanya sangat jernih, saudaraku, mari kita bersikap praktis, jangan membodohiku seperti ini. Si Xiaoru sedikit terkejut, keluarganya tahu urusannya sendiri. Jika sebelum pedang Dazeng mengakui tuannya, ia pasti tidak akan yakin pilihan apa yang akan diambilnya. Namun setelah pedang Dazeng mengakui Su Tang sebagai tuannya, banyak hal berubah. Keluarga Si sangat yakin bahwa pedang Tianxia dan pedang Dazeng pasti akan bersama, dan harus bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Sang Tuan juga mengatakan bahwa para pemilik pedang Tianxia dan pedang Dazeng akan terikat seumur hidup. Akan tetapi, sama sekali tidak mungkin meminta si Xiaoru mengucapkan kata-kata ini. Lupakan saja, si Xiaoru mendesah. Kau berkolusi dengan sisa-sisa kuil pembasmi dewa. Rahasiamu ada di tanganku. Kalau aku diam saja, kau pasti akan curiga. Akhirnya, apa kau akan menceritakan sesuatu yang menarik? Ekspresi Su Tang berubah serius. Aku menerima pedang Ibel Surgawi saat aku berumur 4 tahun, dan jatuh sakit parah saat berumur 5 tahun, hampir meninggal, kata si Xiaoru lirih. Aku sedang bermain di halaman belakang bersama beberapa sepupu ketika aku jatuh ke dalam sumur. Aku sangat terkejut dan ketakutan hingga akhirnya diselamatkan, tetapi aku pingsan selama lebih dari sebulan. Kebetulan guruku sedang bepergian ke kota Hongye, dan kakekku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ia pergi ke rumahnya untuk meminta bantuan, dan guruku terharu lalu menyelamatkanku. Su Tang mengerjap. Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan pertanyaannya. Aku didorong ke dalam sumur, kata si Xiaoru ringan. Apa? Mustahil. Siapa pelakunya? Su Tang terkejut. Si Xiaoru adalah putri sulung keluarga Si dan sangat disayangi oleh para tetua keluarga Si. Bagaimana mungkin ada orang di keluarga Si yang berani menyakitinya? Aku masih tidak tahu, kata si Xiaoru. Lagi pula, saat itu, hanya ada sepupu-sepupuku di halaman, tidak ada orang lain. Tidak? Saudaraku, apakah kamu terlalu memikirkannya? Setelah aku jatuh ke dalam sumur, sepupu-sepupuku yang lebih muda dariku ketakutan dan menangis terseduh-seduh. Si Xiaoru tersenyum. Sepupu-sepupu itu memang sudah remaja, tapi mereka bahkan tidak terpikir untuk meminta bantuan orang dewasa. Mereka ingin menyelamatkanku sendiri. Sekalipun mereka bisa menyelamatkanku, mereka tidak sependapat. Mereka berdebat panjang lebar tentang siapa yang akan turun ke sumur dan siapa yang akan menarik talinya. Kalau saja Paman Zong tidak kebetulan lewat dan mendengar tangisan di halaman belakang, kurasa mereka akan terus menyeretku sampai malam. Su Tang terdiam sesaat. Sebagai seorang remaja, seharusnya ia cukup bijaksana untuk setidaknya berpikir untuk meminta bantuan orang dewasa. Xiao-san, tahukah kau apa perasaan yang paling menakutkan? Tanya si Xiaoru perlahan, bukan lubang hitam pekat itu, bukan pula air sedingin es itu, melainkan menatap para penyelamat itu dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka semua sebenarnya ingin kau mati dengan cepat. Su Tang tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Bukankah ini dianggap menendang seseorang saat mereka sedang terpuruk? Sebagai saudara-saudara, bagaimana mungkin mereka begitu kejam? Dan si Xiaoru baru berusia 5 tahun saat itu. Mengapa mereka begitu kejam? Kau tidak memberi tahu kakekmu? Tanya Su Tang. Zhou Qian pernah berkata sebelumnya bahwa si Xiaoru kehilangan orang tuanya tak lama setelah ia lahir, dan si Yuran, kepala keluarga Si saat ini, yang membesarkannya. Apa gunanya memberitahunya? Dia akan percaya pada anak berusia 5 tahun. Kata si Xiaoru, lagi pula, kakek kedua dan ketiga saya sangat adil. Mereka memukuli sepupu-sepupu saya, terutama yang tertua, yang kakinya langsung patah. Jadi, masalahnya selesai. Kenapa ini terjadi? Apakah karena pedang Ibel Surgawi? Su Tang sedikit mengerti. Tentu saja, beberapa orang akan kecewa jika seorang gadis kecil sepertiku mendapatkan pedang Ibel Surgawi. Si Xiaoru berkata, jika aku mati,
pedang ibel surgawi tentu akan menemukan tuan baru. Dengan begitu, mereka semua akan punya kesempatan. Hal yang paling beracun adalah hati manusia. Su Tang menggelengkan kepalanya. Namun, setelah saya mengalami kecelakaan itu, kakek saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah selama setengah tahun. Beliau menemani saya sepanjang hari. Setelah saya pulih, beliau meminta Paman Zong untuk melindungi saya. Orang-orang itu tidak lagi punya kesempatan. Lagi pula, ada yang namanya bakat. Pada akhirnya, wajah si Xiaoru dipenuhi rasa bangga. Bakat, saya menjadi pejuang sejati di usia 6 tahun, dan dipromosikan menjadi petarung di usia 15 tahun. Di antara beberapa kota di sekitar Yunsuais, saya jelas berada di peringkat pertama. Si Xiaoru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak akan semudah itu menyakitiku lagi. Hehe, apa yang kau tertawakan? Kau pikir ini sudah akhir? Kata si Xiaoru, lebih dari itu. Taktik terang-terangan maupun rahasia tidak berhasil. Mereka mengubah strategi mereka. Bahkan, aku tidak mengerti banyak hal sampai aku dewasa. Jika bukan karena campur tangan mereka, aku mungkin sudah dipromosikan menjadi petarung sekitar usia 12 tahun. Sekarang, aku mungkin sudah menjadi master sejati. Bagaimana mereka mengganggumu? Anak-anak selalu suka bermain. Setiap kali aku mulai berlatih, sepupu-sepupuku akan datang bermain bersamaku. Aku tak bisa menahan diri, jadi aku pergi bersama mereka. Si Xiaoru berkata, lalu, apapun masalah yang kuhadapi, mereka akan melindungiku. Tak peduli aku benar atau salah, itu selalu salah pihak lain. Lambat laun, emosiku semakin tak terkendali. Sayangnya, apapun rencana mereka, aku tetap menjadi orang nomor satu di antara keturunan keluarga Si. Ada sesuatu di dunia ini yang disebut. Itu namanya bakat. Aku mengerti. Su Tang melanjutkan, lalu tak kuasa menahan diri untuk berkata kakak, kamu juga tahu kalau kamu punya sifat pemarah. Apakah kamu mencari perkelahian lagi? Lalu mengapa mereka sengaja memanjakanmu? Su Tang cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. Untuk menjadi kepala keluarga Si berikutnya, seseorang harus memiliki kebajikan dan bakat. Si Xiaoru berkata, aku hanya punya pedang surgawi, tapi aku bertindak absurd, hanya tahu cara membuat masalah, dan tidak memahami situasi secara keseluruhan. Lagi pula, aku seorang gadis, jadi wajar saja kakekku dan kelompoknya tidak akan menganggapku. Su Tang menghela napas. Ia telah mengumpulkan beberapa informasi dari kejadian-kejadian ini. Si Xiaoru hanya memiliki perasaan terhadap Si Yuran dan sebagian anggota keluarga Si, dan tidak pernah menganggap penting kepentingan keluarga. Itulah sebabnya ia diam-diam membantunya, Su Tang. Jika keluarga Si bersatu dan Si Xiaoru juga bertekad untuk berkontribusi pada keluarga, pilihannya akan sangat sulit. Namun, ini mungkin sebagian alasannya, bukan alasan utamanya. Kakak, apa yang kau katakan sepertinya tidak ada hubungannya dengan alasan kau menolongku seperti ini, kata Su Tang ragu-ragu. Aku sudah membuang-buang waktuku bicara denganmu, apalagi yang ingin kau ketahui. Si Xiaoru marah dan tiba-tiba berdiri kembalilah dan temani kecantikan kecilmu, kalau kau tidak pergi. Sebelum ia selesai berbicara, si Xiaoru mengulurkan tangan untuk menyentuh pisau Tianxia di punggungnya. Tidak, 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 tidak. Su Tang langsung menyerah. Dia tidak bisa menakuti siapapun, tetapi si Xiaoru punya mode gila. Dia akan benar-benar menjadi tidak berperasaan dan kejam. Ketika kembali ke kereta, ia mendapati Wen Xiang terbaring di lantai, menatap kosong, seolah-olah ada beban pikiran yang sangat berat. Su Tang melirik ke sekeliling dan melihat setengah lembar kertas tersingkap di bawah Wen Xiang, yang merupakan potret dirinya. Su Tang ingin sekali meninju dirinya sendiri. Saat itu, ia hanya memikirkan mengapa si Xiaoru membantunya menyembunyikannya, dan tanpa sadar meninggalkan potret itu di dalam mobil. Su Tang, kemarilah, peluk aku erat-erat, kata Wen Xiang dengan suara rendah. Su Tang tidak berkata apa-apa, menutup pintu pelan-pelan, lalu berbaring miring di sebelah Wen Xiang dan memeluk Wen Xiang. Apakah kamu sudah hafal rumus keputusan hidup dan mati? Tanya Wen Xiang. Su Tang tiba-tiba merasakan sesak di dadanya, dan ujung jarinya sedikit gemetar. Ia tahu Wen Xiang akan pergi. Sesuai kesepakatan mereka, Wen Xiang seharusnya sudah pergi sejak lama, tetapi ia selalu enggan melepaskannya. Kini setelah melihat potret itu, Wen Xiang tidak akan tinggal apapun yang terjadi. Aku masih ingat, kata Su Tang lembut, tapi pertarungan hidup dan mati seharusnya tidak semudah itu, kan? Itu hanya rumus dasar. Wen Xiang berkata, berjanjilah padaku, jika terjadi sesuatu padaku, kau tidak akan pernah membalas dendam. Bantu aku menemukan penerus yang cocok, dan aku bisa beristirahat dengan tenang. Oke. Baiklah. Su Tang mengangguk. Kau bersumpah, kata Wen Xiang. Su Tang terdiam. Dia hanya berjanji untuk membantu Wen Xiang menemukan pengganti dan membantunya melupakan kebenciannya. Itu mustahil. Melihat Su Tang terdiam lama sekali,
Wen Xiang tersenyum, dan pupil matanya menjadi jernih. Konyol, gumam Wen Xiang, apakah kamu masih ingat di mana aku tinggal di Kabupaten Changshan? Ingat, gali ke bawah dari hamparan bunga. Gali sedalam 5 atau 6 meter dan kau akan menemukan pelat besi. Jika kau melihatnya, berarti kau menggali dengan benar. Wen Xiang berkata, lalu teruslah menggali. Setelah 7 atau 8 meter, kau akan menemukan pelat besi lain. Di bawah pelat besi itu ada kantong kain minyak. Setelah kantong itu terbuka, segera pergi. Kantong itu beracun dan akan bereaksi jika terkena angin. Setelah sehari semalam, racunnya akan hilang. Saat kau kembali, ada kotak besi di dalam kantong itu. Ingatlah untuk membalik kotak itu dan menunggu beberapa saat sebelum membukanya. Jika tidak, mekanisme di dalam kotak itu akan menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Apa isinya? Tanya Su Tang. Ini adalah strategi hidup dan mati yang lengkap, kata Wen Xiang. Baiklah, aku akan mengingatnya. Juga, aku perlu memberitahumu sesuatu tentang kuil pembasmi dewa. Jika kau menemukan sesuatu di masa depan dan membutuhkan bantuanku, kau bisa datang kepadaku. Tidakkah kau takut aku akan mengkhianatimu? Su Tang memaksakan senyum. Kalau kau mau, jual saja, gumam Wen Xiang mendekat, memeluk leher Su Tang dengan kedua tangannya, dan bergumam. Pagi-pagi sekali, Su Tang perlahan membuka matanya dan tiba-tiba mendapati tidak ada seorang pun di sekitarnya. Si kecil yang bersembunyi di tubuh Wen Xiang sedang berbaring telentang dan tidur nyenyak di tempat yang sama dengan Wen Xiang sebelumnya. Su Tang tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, seolah-olah ia ditusuk oleh penusuk tak terlihat. Saya ingat Wen Xiang bercanda bahwa kecuali dia, Su Tang, memiliki kekuatan untuk mengintimidasi 3 Tianmen utama, dia tidak akan pernah bisa menikahinya sebagai istrinya. Terkadang, lelucon juga merupakan bentuk kenyataan. Su Tang mengulurkan ujung jarinya dan dengan lembut mengambil benda kecil itu. Rumah sementaranya akhirnya hancur, dan benda kecil ini menjadi satu-satunya yang tersisa di antara kerabatnya. Ketika Wen Xiang ada, benda itu selalu bertengkar dengan Wen Xiang. Sekarang setelah Wen Xiang pergi, akankah benda itu merindukannya seperti dirinya? Si kecil terbangun dan cemberut kesal. Ketika melihat Su Tang, ia tersenyum kecil dan memanggil dengan genit, Bu. Su Tang menggendong si kecil di lehernya, dan si kecil tanpa sadar merangkak ke dalam kerah bajunya. Tusuk gigi yang terbuat dari tongkat kayu itu telah berubah menjadi cincin lengan, melingkari pergelangan tangan si kecil. Su Tang merasa sedikit terengah-engah, mendorong pintu mobil dan melompat keluar. Aku menemukan tempat yang tenang dan duduk sendirian cukup lama. Aku mendengar langkah kaki dari belakang dan si Xiaoru melangkah ke arahku. Xiao-san, ngapain kamu di sini pagi-pagi begini? Teriak si Xiaoru, mana si cantik kecilmu? Bawa dia segera pulang, waktunya makan malam. Dia sudah pergi, kata Su Tang lembut. Pergi, si Xiaoru tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar katamu dia pergi. Kemana dia pergi? Aku juga tidak tahu, dia tidak mengatakannya. Si Xiaoru berdiri sejenak, berjalan perlahan, dan duduk di sebelah Su Tang. Untuk waktu yang lama, si Xiaoru terdiam. Su Tang sedikit terkejut. Ia menoleh untuk menatap si Xiaoru dan mendapati mata gadis itu penuh simpati dan kekhawatiran. Kakak, aku bukan anak kecil, kata Su Tang sambil tersenyum kecut. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah duduk sebentar. Meskipun aku tidak terlalu menyukainya, aku harus mengatakan sesuatu atas namanya. Dia sangat mencintaimu, kata si Xiaoru. Si Xiaoru punya alasan tersendiri untuk membuat penilaian seperti itu. Kekuatan Su Tang sangat menipu, dan tak seorang pun bisa mengetahui kekuatan aslinya kecuali ia mengaktifkan jiwanya sepenuhnya. Namun, kekuatan beberapa pertapa sekte alam seperti Baolan sudah jelas. Jelas bahwa terus mengikuti Su Tang, dengan begitu banyak orang yang menemaninya, akan lebih menjamin keselamatan Wen Xiang. Dia pergi diam-diam dan menghadapi masa depan yang tidak dapat diprediksi sendirian, karena takut Su Tang akan terlibat. Segalanya di dunia ini sungguh aneh. Dahulu kala, si Xiaoru dan Wen Xiang saling bermusuhan, dan selalu ada sedikit kemunafikan dalam percakapan dan tawa mereka. Kini setelah Wen Xiang tiada, si Xiaoru mulai sedikit menyayangi Wen Xiang. Aku tahu. Su Tang tersenyum. Si Xiaoru tidak berkata apa-apa lagi, hanya menepuk bahu Su Tang, lalu berdiri dan berjalan kembali. Ketika Su Tang kembali, Baolan dan yang lainnya mengetahui bahwa Wen Xiang telah pergi. Mereka semua menghela napas lega dan bahkan tersenyum ketika Su Tang tidak bisa melihat mereka. Bagi Baolan dan yang lainnya, kerugian mencium dupa jauh lebih besar daripada manfaatnya. Rasa berat di hati mereka pun lenyap, membuat mereka sangat gembira. Setelah sarapan, semua orang melanjutkan perjalanan mereka ke Yixianxia. Tak lama kemudian, Baolan tiba-tiba turun dari kereta dan melompat ke kereta Su Tang. Setelah masuk ke dalam kereta, ia berbisik, Tuan Su,
Zonbao menemukan seseorang mengikuti kita. Karena si Xiaoru ada di sana, ia hanya bisa memanggil Su Tang Tuan. Ada berapa orang di sana? Seberapa jauh mereka dari kita? Tanya Su Tang. Ada lebih dari 20 orang, sekitar 7 atau 8 mil jauhnya dari kita. Kecepatan mereka tidak cepat atau lambat. Sepertinya mereka hanya mengikuti kita, kata Baolan. Aku mengerti. Kau kembali dulu. Kalau mereka berniat mendekat, datang dan beritahu aku segera. Ya, Baolan menjawab dan keluar dari mobil. Saudaraku, inilah masalah yang kau sebabkan, kata Su Tang sambil tersenyum. Kalau kau takut, pergilah dulu. Aku akan mengurus mereka sendiri. Si Xiaoru melirik Su Tang. Kakak, apa kau pikir aku pengecut? Su Tang menggelengkan kepalanya, lalu teringat sesuatu. Apakah masalah antara Fang Yize dan kakak keempat benar-benar sudah selesai? Yah, sebenarnya, keluarga Xiao Fang cukup kaya, dan mereka berdua saling tertarik, jadi para tetua dari kedua belah pihak tidak keberatan. Si Xiaoru berkata, kau ingat kejadian itu, kan? Kau masih punya hati nurani. Wajar saja kalau saudara keempat memanggilmu saudara. Kapan Lao Si pernah memanggilku kakak? Su Tang mengeluh, dia selalu memanggilku Xiao San. Dia selalu menganggapmu sebagai saudaranya. Si Xiaoru tertawa, lalu berbisik, Xiao San, apa hubunganmu dengan murid-murid sekte alam itu? Bukankah sudah kukatakan, kata Su Tang, jangan bicara omong kosong padaku, aku ingin mendengar kebenarannya. Mata si Xiaoru berbinar, ia bisa melihat bahwa para murid sekte alam sangat menghormati Su Tang, layaknya budak bagi tuan mereka. Aku bilang yang sebenarnya, aku pernah menyelamatkan mereka di Yunsuais, lalu, mereka mengikutiku. Su Tang berkata, bagaimana kau menjelaskannya, Kak? Ya, ada yang namanya pesona di dunia ini. Mereka bersikeras mengikutiku, menangis dan berteriak, jadi apa yang bisa kulakukan? Kau, si Xiaoru geram, terkadang aku ingin sekali meninjumu sampai mati, tapi terkadang kau membuatku begitu menyukaimu. Setelah berkata begitu, si Xiaoru berdiri dan berjalan kembali. Ia tak bisa mendapatkan apapun dari Su Tang. Ia terlalu malas untuk membuang-buang energinya. Setelah sarapan, semua orang mulai bergerak maju. Mereka berjalan kaki seharian penuh. Di bawah pengawasan Chu Zonbao, orang-orang itu selalu mengikuti di belakang, menjaga jarak tertentu, tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. Hal yang sama juga terjadi pada hari kedua dan ketiga. Pada hari keempat, Su Tang menjadi sedikit tidak sabar. Ia harus berjaga-jaga agar tidak digigit setiap hari, yang cukup menegangkan. Setelah istirahat sejenak di siang hari, sebelum berangkat lagi, Su Tang mendatangi kereta Baolan dan yang lainnya dan bertanya dengan suara rendah, siapa di antara kalian yang paling cepat? Beberapa orang saling memandang dan memusatkan perhatian mereka pada Baolan. Kau tetaplah bersamaku. Su Tang berkata, 11, kalian teruslah maju. Jika orang-orang dari keluarga Si menyadarinya, katakan saja. Lupakan saja, katakan yang sebenarnya. Katakan pada si Xiaoru bahwa aku tidak akan gegabah. Biarkan dia tenang. Setelah berlatih Yunsuai selama lebih dari setengah tahun, mendapatkan sumber kehidupan, dan menyempurnakan pedang Dazeng, kekuatannya telah lama mencapai puncak seorang petarung. Jika dia mengaktifkan jiwanya, dia bahkan bisa berhadapan langsung dengan seorang petarung hebat tingkat master. Namun si Xiaoru tidak tahu, dan dia tidak berani mengatakannya, karena si Xiaoru terlalu agresif. Jika si Xiaoru menemukan cara untuk bersaing dengannya, dia akan pusing. Saya mengerti, jawab Yue Xi. Guru, seharusnya kita sudah menangani mereka sejak lama. Mengapa kita menunggu sampai hari ini? Tanya Chu Zonbao. Ia bisa berbagi penglihatan dengan elang raksasa itu, tetapi mempertahankan kondisi ini akan menghabiskan banyak energi spiritual. Setelah beberapa hari, ia kelelahan. Saat itu, kami masih terlalu dekat dengan kota Sulan. Kalau mereka mati, mungkin ada orang yang lebih berkuasa yang akan mengusir mereka, kata Su Tang. Setelah beberapa instruksi singkat, Su Tang dan Baolan bersembunyi di hutan lebat. Si kecil akhirnya bebas kembali dan duduk di dahan, menunggu dengan senyum di wajahnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari 20 prajurit elit datang berkuda. Mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. Beberapa turun dari tunggangannya untuk memeriksa jejak yang tertinggal di sekitar area peristirahatan, sementara yang lain mengayunkan pedang dan memotong kulit kayu, meninggalkan ikon-ikon aneh di atasnya. Tak lama kemudian, para prajurit berkumpul lagi dan bergerak maju. Baolan diam-diam membentangkan busur panjangnya dan menembakkan 3 anak panah tinggi ke langit. Meskipun ia mungkin tidak seterampil Su Tang dalam memanah, ia jauh melampaui Su Tang dalam hal pengalaman, keterampilan, dan bahkan pemahamannya terhadap setiap detail. Terakhir kali ia dan Su Tang bertukar panahan di Yunsuais, Su Tang hanya mampu mengalahkan Baolan dengan cheat dan kode cheat, memanfaatkan setiap kesempatan. Tanpa Little Dot, ia pasti akan menderita kekalahan telak.
3 anak panah ditembakkan berturut-turut, dan tali busur hanya mengeluarkan suara gemetar kecil, seperti dengungan lalat. Para prajurit itu sama sekali tidak menyadari apapun. Terlebih lagi, Baolan berputar ke samping dan belakang untuk menyerang. Para prajurit itu tidak menyadari kilatan cahaya ketika anak panah terlepas dari tali busur. Baru setelah anak panah itu mengembun menjadi tombak es raksasa di udara dan terlempar ke bawah, mereka samar-samar mendengar suara angin. Beberapa prajurit mendongak dan melihat sekeliling, lalu tiba-tiba melihat tombak es raksasa jatuh dari langit. Mereka begitu ketakutan sehingga langsung menghindar ke segala arah. Boom, boom boom. 3 tombak es menghantam tanah satu demi satu, berubah menjadi serpihan es yang beterbangan. Di bawah sinar matahari, pedang-pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya tampak beterbangan. Para prajurit terdekat langsung terbungkus menjadi patung es oleh arus dingin yang membekukan. Kuda-kuda di bawah mereka juga membeku, lalu meledak karena terguncang oleh energi yang kuat. Ekspresi Su Tang berubah serius. Ia tiba-tiba menyadari betapa kuatnya kemampuan bertahan topeng itu. Ia pernah mengalami serangan yang sama sebelumnya, tetapi ia sama sekali tidak merasakan kengerian arus dingin itu. Sekitar selusin prajurit yang tersisa semuanya terluka, dan mereka tak mampu menahan serpihan es yang beterbangan kemana-mana. Baju zirah kulit mereka berlubang-lubang, dan tangan serta wajah mereka penuh goresan. Kuda-kuda yang mereka tunggangi juga rusak parah. Beberapa dari mereka menjerit kesakitan, sementara yang lain tiba-tiba jatuh, melemparkan para prajurit ke arah mereka jauh. Para prajurit yang terluka tidak terlalu parah berteriak dan berusaha sekuat tenaga memutar balik kuda mereka dan memacu kudanya ke arah datangnya kuda tersebut. Namun baru saja mereka berlari sejauh belasan meter, tiba-tiba tumbuh tanaman merambat dari tanah tanpa peringatan, dan para prajurit itu pun tumbang satu persatu. Su Tang melompat keluar dari hutan. Para prajurit itu terluka oleh serangan mendadak Baolan atau tersandung tanaman merambat yang dipanggil oleh Xiao Butian. Su Tang memanen nyawa satu persatu dengan mudah. Ada 2 prajurit yang lebih waspada. Mereka langsung menunggang kuda ke lapangan dan mencoba melarikan diri dari sisi pertahanan. Tepat ketika Su Tang hendak menggunakan busur tangisan malam, Baolan sudah mendahului. 2 anak panah mengejar mereka dan menjatuhkan kedua prajurit itu ke tanah. Su Tang kemudian menyerang salah satu dari mereka dengan pedang. Pertarungan itu berakhir sepenuhnya dalam waktu kurang dari 15 detik. Su Tang berjalan ke ikon aneh itu, memandanginya sejenak, mengingat polanya dalam benaknya, mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, memotong sepotong besar batang pohon. Meraih potongan kayu bergambar ikon di tangannya dan menghancurkannya sedikit demi sedikit, Su Tang menoleh ke Baolan dan berkata, "Ayo pergi. Kita ambil jalan pintas dan menyusul mereka." "Ya," jawab Baolan. Kedua pria itu berlari cepat di tengah hutan lebat. Dalam sekejap mata, mereka melesat melewati sebuah bukit dan berbelok ke bawah. Saat melewati semak belukar yang lebat, jari-jari kaki Su Tang tiba-tiba tersandung sesuatu. Saat itu, ia sudah melayang di udara, dan karena lengah, ia hampir jatuh. Ia dengan cepat memutar pinggangnya dengan keras, berguling ke samping, dan mendarat dengan mantap di tanah. Su Tang mengira batu telah membuatnya tersandung. Karena jari kakinya terasa sangat sakit, ia menoleh ke belakang tanpa sadar dan tiba-tiba melihat sebuah kepala besar. Ia terkejut. Kepalanya sangat mirip belalang, tetapi diperbesar ratusan kali lipat. Mulutnya yang besar selebar 40 cm, dan duri serta rambut yang tak bernama di dalamnya tampak sangat ganas. Sepasang mata majemuknya lebih besar dari wastafel. Monster macam apa ini? Su Tang tertegun. Baolan menyadari keanehan Su Tang, berbalik, dan berjalan cepat. Saat melihat kepala raksasa itu, ia langsung terkejut. Ia mengambil beberapa langkah cepat dan berjalan ke sisi raksasa itu. Ia membungkuk dan menepuk-nepuk raksasa itu. Raksasa itu tidak bereaksi sama sekali. Baolan mengulurkan tangan dan meraih tentakel di atas raksasa itu, yang hampir setebal anak sapi, lalu menyeretnya keluar sedikit demi sedikit. Melihat monster itu secara utuh, Su Tang tak kuasa menahan napas. Makhluk ini luar biasa besar. Terutama tungkai belakangnya yang sangat mencolok, setebal kaki gajah, sehalus cermin, sekeras besi, dan dipenuhi duri-duri tajam yang berkilau dingin. Jika seorang prajurit biasa ditendang oleh tungkai belakang ini, perutnya pasti akan robek. "Kau kenal monster ini?" tanya Su Tang. Ia mendapati wajah Baolan penuh kejutan dan keraguan. "Ini bukan monster," kata Baolan lembut. "Ini belalang laut hijau, tunggangan pengawal laut hijau." Tunggangan. Su Tang terkejut benda ini juga bisa menjadi tunggangan. Sebuah gambaran muncul di benak Su Tang. Belalang-belalang raksasa yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara. Di punggung setiap belalang, seorang ksatria mengayunkan senjatanya dan menyerbu maju secara bergelombang. "Belalang laut hijau sangat pintar, jauh lebih pintar daripada kuda," kata Baolan. "Ada berapa orang di garda laut hijau?" tanya Su Tang lagi.
Saya hanya pernah ke Laut Hijau sekali waktu kecil, jadi saya tidak yakin. Baolan berpikir sejenak dan berkata, seharusnya antara 50.000 sampai 150.000 orang. Su Tang tertegun dan tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya tahu bahwa 3 gerbang utama adalah penguasa di balik seluruh dunia. Ia tak mampu menyinggung mereka, dan hanya sedikit orang yang mampu menyinggung mereka. Namun, ia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang seberapa kuat ketiga gerbang utama itu. Kini ia akhirnya melihat beberapa petunjuk, yang membuatnya merinding. Para penjaga Laut Hijau, sesuai namanya, bukanlah murid sejati Sekte Alam, melainkan Brigade Keamanan yang bertugas menjaga keamanan Laut Hijau. Dengan tunggangan yang begitu mengerikan, efektivitas tempur pengawal Laut Hijau akan meningkat berkali-kali lipat. Teringat kisah-kisah tentang kuda besi dan pedang di medan perang yang diceritakan ayahnya, Su Xiang, semasa kecil, Su Tang merasa kisah-kisah itu terlalu kekanak-kanakan. Jika 10.000 pengawal Laut Hijau ini dikirim, mereka dapat dengan mudah menggulingkan sebuah kerajaan. Bahkan jika keluarga-keluarga besar dari berbagai lapisan masyarakat ikut serta dalam pertempuran, itu tidak akan ada gunanya. Karena belalang Laut Hijau adalah sejenis belalang, ia pasti bisa terbang. Menghadapi pengepungan dari segala arah, berapa lama seorang ahli bela diri tingkat master bisa bertahan? Lagi pula, ini bukanlah kekuatan inti dari sekte alamiah. Melihat Su Tang tertegun untuk waktu yang lama, Baolan bertanya, Tuan. Su Tang tersadar. Ini tunggangan, jadi kemana pemiliknya pergi? Saya tidak tahu. Baolan berkata, Tuan, belalang Laut Hijau ini terluka parah. Lihat ini. Sambil berbicara, Baolan mengangkat elytra di punggung belalang Laut Hijau dengan kuat. Sebuah lubang besar telah terbentuk di perut belalang Laut Hijau oleh sesuatu, dan elytranya juga rusak parah. Seharusnya di dekat sini, kata Su Tang, si kecil. Si kecil memejamkan mata, perlahan membuka tangannya, dan sesaat kemudian, menunjuk ke suatu arah dan berteriak, Bu, di sana. Su Tang berjalan ke arah yang ditunjukkan Xiao Budian. Setelah berjalan lebih dari 30 meter, ia berhenti, membungkuk, dan memasukkan tangannya ke dalam semak-semak. Kemudian, ia menarik seorang wanita keluar dari sana. Perempuan itu sudah lama meninggal, tubuhnya kaku, dan luka fatal ada di lehernya. Ia mengeluarkan banyak darah, membuat separuh tubuhnya merah. Pakaian luar wanita itu dilucuti, hanya menyisakan pakaian dalamnya. Su Tang dan Baolan melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak apapun. Aneh, pengawal Laut Hijau tidak akan pernah meninggalkan Laut Hijau, bagaimana mungkin mereka mati di sini, gumam Baolan. Mungkin ada perintah dari atasan untuk memintanya keluar dan melakukan sesuatu, kata Su Tang. Itu mungkin. Tapi siapa yang membasminya? Dia sudah meninggal lebih dari sehari. Mustahil kita bisa menemukan pembasminya, kata Su Tang lirih. Apa? Baolan agak bingung. Sepertinya tidak ada hubungan antara waktu kematian dan kemungkinan ditemukannya pembasminya. Setelah membasminya, si pembasmi menyembunyikannya dan belalang Laut Hijau di semak-semak, yang membuktikan bahwa si pembasmi tidak ingin orang lain melihat jasadnya. Su Tang menjelaskan tapi ada banyak cara yang lebih baik untuk menyembunyikan jasadnya. Misalnya, dia bisa menggali lubang di hutan dan mengubur jasadnya. Meskipun belalang Laut Hijau terlalu besar, dia bisa membasmi para penjaga Laut Hijau dan belalang Laut Hijau. Makhluk kecil ini tidak akan sulit baginya. Su Tang sangat ahli dalam pekerjaan semacam ini. Dia melakukannya pada hari pertama setelah fusi. Mengapa pembasminya tidak menguburnya? Baolan melanjutkan bertanya. Karena dia sedang terburu-buru. Su Tang tersenyum. Jika dia terburu-buru, dia tinggal membakar mayatnya. Karena ada seseorang di dekat sini yang dia khawatirkan. Su Tang tampak sangat sabar. Membakar akan menghasilkan asap tebal, dan mungkin tidak membakar seluruh tubuhnya. Sebaliknya, itu akan mengungkap posisinya. Kalau aku tidak salah, dia bukan satu-satunya penjaga Laut Hijau yang terbasmi di daerah ini. Ada yang lain juga. Guru, kalau begitu itu tidak ada hubungannya denganku. Su Tang menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Baolan berhenti bicara. Masalah ini jelas terkait dengan Sekte Alam. Jika dia yang bertanggung jawab, dia pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Tetapi Su Tang sudah jelas-jelas menyatakan penolakannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mematuhi perintah. Mata Su Tang tertuju pada mayat itu. Setelah mengamatinya sejenak, ia perlahan mencondongkan tubuh dan berkata, menarik. Kalau kau sedang terburu-buru dan tidak mengganggu mayat itu, dan bukan karena nafsu, kenapa kau melepas pakaian luarmu? Apa sepenting itu? Baolan tidak mengatakan apa-apa. Ia menyadari bahwa kemampuan observasi Su Tang jauh lebih baik daripada dirinya, dan tidak ingin mengganggu pikirannya. Su Tang mengulurkan tangannya, meraih kedua ujung pakaian dalam itu, lalu menariknya perlahan, merobeknya. Pertama-tama ia mengamati bagian depan mayat. Setelah mengamatinya cukup lama,
ia tidak menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia membalikkan mayat itu lagi. Di tengkuk mayat, terdapat tato bergambar dua gunung, dua aliran sungai, dan ranting-ranting pohon. Baolan, apa ini? Tanya Sutang, apakah semua pengawal Laut Hijau punya tato? Inilah sebutannya, kata Baolan. Dia seorang prajurit dari skuadron ke-11 Kompi kedua Garda kedua. Aku mengerti. Sutang merenung sejenak, lalu berdiri, berjalan ke arah tubuh belalang Laut Hijau itu, lalu meraih tentakel di kepala belalang Laut Hijau itu, menyeretnya beberapa langkah, dan berkata sambil tersenyum, wah, cukup berat, aku khawatir beratnya mencapai ribuan kilogram. Baolan, kau benar-benar kuat. Awalnya, Baolanlah yang menyeret belalang Laut Hijau itu keluar. Baolan tersenyum. Namun, pembasminya jauh lebih kuat daripada kau dan aku, kata Sutang. Kenapa? Baolan tertegun sejenak, lalu mengerti. Belalang Laut Hijau seberat itu pasti akan meninggalkan jejak jika diseret di rerumputan, dan tidak ada apa-apa di sekitarnya. Si pembasmi pasti membawa belalang Laut Hijau itu ke sini. Benar, pasti ada jejak kaki. Ya, kau juga menemukannya. Sutang menyingkirkan rumput dan melihat jejak kaki samar di tanah yang keras. Setelah beberapa saat, ia menjulurkan kakinya untuk membandingkan. Jejak kaki itu 2 cm lebih panjang dari kakinya dan hampir 1 cm lebih lebar. Pembasminya setidaknya setengah kepala lebih tinggi dariku, kata Sutang. Guru, ada orang yang pendek tapi kakinya besar, Baolan mengingatkan. Aku tahu, aku pernah bertemu seseorang yang tingginya hanya setengah dari tinggiku, tapi kakinya beberapa kali lebih besar dariku. Tapi, semua itu pengecualian dan jarang terjadi. Sutang berkata, Baolan, aku lihat kamu punya kecenderungan perfeksionis. Apa itu kecenderungan perfeksionis? Artinya, kamu selalu ingin melakukan segala sesuatunya dengan sempurna dan tanpa celah. Sutang tertawa dan berkata, ini bukan kebiasaan yang baik. Energimu secara tidak sadar akan terkuras untuk ide-ide ekstrim, yang merupakan pemborosan usaha yang sia-sia. Menurutku, seorang praktisi harus tegas pada dirinya sendiri. Apakah salah berharap untuk menjadi sempurna dan tanpa celah? Baolan sedikit tidak puas. Kau akan mengerti saat kau menderita kekalahan. Sutang menggelengkan kepalanya. Seberapa sering pun ia mengingatkannya, itu akan sia-sia. Baolan perlu memahaminya sendiri. Ayo pergi. Ceritakan tentang pengawal Laut Hijau. Guru, apa yang ingin Anda ketahui? Tanya Baolan. Bagaimana cara merekrut pengawal Laut Hijau? Tanya Sutang sambil berjalan. Sekte Alam merekrut sekelompok murid luar setiap tahun. Baolan mengikuti Sutang. Setiap 3 tahun, para murid luar menjalani penilaian besar. Yang kuat dan berkembang pesat dipromosikan menjadi murid dalam. Kemudian, satu kelompok dieliminasi. Jika mereka yang tereliminasi masih ingin tetap di Sekte Alam, mereka akan menjadi penjaga Laut Hijau. Beberapa penjaga Laut Hijau bersifat turun-temurun. Ada penjaga pria dan wanita, dan mereka dapat menikah satu sama lain. Selama ada kesepakatan bersama, Sekte Alam tidak akan pernah ikut campur. Ketika mereka tua, anak-anak mereka biasanya akan menggantikan mereka. Berapa perkiraan rasio promosi dan eliminasi? Sekitar 1/20 siswa dipromosikan menjadi murid dalam, dan sepertiganya dieliminasi, kata Baolan. Ia pernah menjadi murid luar dan sangat akrab dengan hal-hal ini. Kau menjadi seorang petapa, karena kau disingkirkan pada saat itu. Tanya Sutang. Baolan merasa sedikit kesal guru, apakah aku seburuk itu di matamu? Aku hanya bertanya dengan santai, kata Sutang. Saat itu, saya lulus ujian dengan pujian dan seharusnya menjadi murid batin, tetapi seseorang menjatuhkan saya. Dalam kemarahan, saya meninggalkan Laut Hijau dan mengembara. Kemudian, secara kebetulan, saya bertemu dengan guru saya, dan di bawah bimbingannya, saya menjadi seorang pertapa. Diganti, Sutang agak terkejut. Bahkan di dalam Sekte Alam, ada orang-orang yang korup. Racun kekuasaan memang ada di mana-mana. Namun, ia merasa lega. Keahlian memanah Baolan telah menyebabkan kerusakan fatal sebelumnya, dan sekarang setelah ia menyempurnakan pedang kebenaran agung, ia masih menjadi ancaman serius. Jika bahkan pemanah hebat seperti Baolan sudah ketinggalan zaman, maka fondasi Sekte Alam terlalu kuat. Bagaimana mungkin ia memiliki kepercayaan diri untuk menjelajahi dunia? Baolan, kalau aku membasmi Green Sea Guard, menangkap Green Sea Locust miliknya, dan menjinakkannya sebentar, bisakah aku menjadikannya tungganganku? Mustahil, kata Baolan, belalang Laut Hijau hanya punya satu tuan seumur hidupnya. Jadi begitulah, mata Sutang berkilat. Ketika saya bertemu si Xiaoru, dia sepertinya tahu apa yang Sutang lakukan, dan senyumnya tampak sangat puas. Dialah yang membuat masalah, dan Sutang yang membereskan kekacauan itu. Beginilah seharusnya seorang saudara yang baik yang peduli pada perasaannya.
Setelah berjalan selama 2 hari, tidak ada jalan di depan, tetapi di ujungnya ada sebuah prasasti batu tinggi dengan diagram yang menunjukkan arah yang harus dituju menuju Yixianxia. Jarang ada orang di jalan, tetapi ketika mendekati Yixianxia, Anda selalu dapat melihat kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang di hutan belantara. Pada dasarnya semuanya adalah anak muda. Si Xiaoru terlalu malas untuk menghubungi siapapun, dan pihak lainnya pun sama, menjaga jarak tertentu. Hari itu, kami akhirnya melihat ngarai Yixian. Di depan ngarai terdapat dataran luas, radiusnya hampir puluhan kilometer. Tanah di dataran itu sangat unik, tanpa pasir, tanpa rumput, dan tanpa medan bergelombang. Dataran itu halus dan datar, tampak seperti cermin tak beraturan. Di kedua sisi ngarai, banyak orang mendirikan kemah, tetap menjaga jarak tertentu satu sama lain, tetapi tidak ada seorang pun di dataran. Beberapa orang lebih suka berdesakan di sudut-sudut di kedua sisi ngarai daripada berlari ke dataran untuk berkemah. Su Tang tidak tahu banyak tentang Yixianxia, tetapi si Xiaoru mengikuti instruksi gurunya dan pergi ke Yixianxia untuk berlatih, jadi dia pasti akan mendapatkan beberapa informasi. Karena itu, mata Su Tang dipenuhi keraguan, tetapi dia tampak sangat tenang. Baolan dan yang lainnya terbiasa bepergian di alam liar, sehingga keluarga Si mengirim 4 pengawal serigala hitam untuk mengikuti si Xiaoru demi menjaga kehidupan sehari-harinya. Mereka dengan terampil mendirikan 2 perkemahan sederhana. Perkemahan baru saja didirikan. Di antara kelompok yang paling dekat dengan si Xiaoru dan yang lainnya, seorang prajurit berusia 20-an, membawa 2 pistol tersampir di bahunya, berdiri dan berjalan perlahan. Ia mengamati pedang surgawi si Xiaoru dan menyapanya sambil tersenyum, apakah ini kakak senior Si? Nama saya Nan Musheng. Oh, aku pernah mendengar tentangmu. Si Xiaoru tersenyum, lalu matanya tertuju pada teman-teman Nan Musheng mereka. Yang pakai baju hitam namanya Jie Fang, dan yang pakai baju abu-abu namanya Zuo Xiaosan. Mereka satu sekolah dengan kita, kata Nan Musheng. Xiaosan, si Xiaoru menepuk bahu Su Tang dan berkata sambil tersenyum, nama kami sama denganmu. Apa-apaan itu? Xiaosan itu nama panggilan yang kau paksakan padaku, oke. Su Tang marah besar, tapi dengan kehadiran orang luar, ia harus menghormati kakak laki-lakinya. Ia tertawa sinis. Ini adalah, pandangan Nan Musheng tertuju pada Su Tang. Namanya Susan, dan dia saudara angkatku, kata si Xiaoru, lalu mengangkat alisnya. Ada apa di antara mereka? Mereka semua dari sekolah yang sama. Nan Musheng sudah datang untuk menyapa. Seharusnya mereka berdua juga datang, tapi sekarang mereka hanya duduk malas di sana, bahkan tidak melirik ke arah mereka, terlihat sangat arogan. Mereka adalah murid luar. Ketika mereka melihat keanggunan suster senior Si yang tak tertandingi, mereka merasa malu dan tidak berani datang, kata Nan Musheng sambil tersenyum. Kamu cukup pandai berbicara, kata si Xiaoru ringan. Kakak Si, aku kembali dulu. Kalau butuh bantuan, kabari saja, kata Nan Musheng. Setelah Nan Musheng kembali, Su Tang berbisik, kakak, sepertinya kedua orang itu dendam padamu. Apa kau pernah menyinggung mereka sebelumnya? Aku belum pernah bertemu mereka, kata si Xiaoru. Namun, aku sudah menjadi murid inti altar Dewa Ibel sejak masih sangat muda. Pengalamanku berbeda dengan mereka, jadi mereka pasti agak tidak puas denganku. Su Tang mengerti. Jika kita menggunakan konsep modern untuk menjelaskannya, si Xiaoru seharusnya adalah murid yang direkomendasikan, dan murid yang direkomendasikan melalui koneksi. Bagaimana mungkin si Xiaoru, yang semuda itu, memiliki kemampuan yang nyata? Hanya karena sang guru menyukainya dan menerimanya sebagai murid, maka ia langsung masuk ke sekte dalam tanpa melalui penilaian sekte luar. Para murid sekte luar yang naik selangkah demi selangkah tentu saja dipenuhi rasa iri dan benci terhadapnya. Tidak, aku akan pergi dan memberi mereka pelajaran sekarang. Si Xiaoru tiba-tiba berdiri. Kakak, jangan bikin masalah lagi, kata Su Tang sambil tersenyum kecut. Sebenarnya, dia mengenal si Xiaoru dengan baik. Si Xiaoru suka bermain dan membuat masalah. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dia tidak mau menggunakan otaknya. Dia pikir Yixianxia mirip dengan Yun Suais, tetapi setelah tiba di sana, dia menyadari bahwa situasi di sini sangat rumit dan dia harus berhati-hati dalam setiap langkah. Kau, hanya pengecut, kata si Xiaoru. Meskipun berkata begitu, tubuhnya mengikuti kekuatan Su Tang dan kembali duduk. Setelah beberapa saat, ia berkata, apa pendapatmu tentang orang-orang ini? Su Tang memandang sekeliling perlahan. Di kedua sisi pintu keluar ngarai, lebih dari 100 prajurit muda telah berkumpul, semuanya menunggu sesuatu. Persepsinya sangat tajam, dan ia dapat dengan jelas menangkap perubahan ekspresi kebanyakan orang. Hanya sekelompok anak kecil, kata Su Tang. Jika kita bandingkan krisis yang mereka alami dan kesulitan situasi yang mereka hadapi, Su Tang dan si Xiaoru pasti yang terbaik.
Mereka berdua secara pribadi telah membasmi prajurit tingkat Grandmaster. Jika mereka bertemu musuh setingkat Master lagi di sini, mungkin hanya Su Tang dan si Xiaoru yang bersedia menghunus pedang. Mereka berpengalaman dan telah mengembangkan kepercayaan diri yang sangat kuat. Kau benar-benar sombong, tidak takut tertiup angin. Si Xiaoru tertawa, dan ia menekankan kata angin dengan sangat keras. Tahukah kau siapa Nan Musheng itu? Aku tidak peduli siapa dia, kata Su Tang, dia tidak mendengar maksud tersembunyi di balik kata-kata si Xiaoru. Kepribadian Su Tang dan si Xiaoru sangat bertolak belakang. Su Tang membenci musuh secara strategis, tetapi menganggapnya serius secara taktis. Meskipun ia mungkin berkata, aku tidak peduli siapa dia, jika pertarungan benar-benar terjadi, ia akan sangat berhati-hati, mempertimbangkan dengan saksama apakah konflik dapat dihindari, bagaimana cara bertarung, dan sebagainya. Si Xiaoru, di sisi lain, menganggap serius musuh secara strategis, tetapi membencinya secara taktis. Ia tahu Nan Musheng adalah karakter yang tangguh, tetapi jika pertarungan terjadi, ia akan langsung menyerang dengan pedangnya, tanpa berpikir panjang. Kedua kepribadian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Su Tang adalah orang yang bijaksana, sementara si Xiaoru adalah pejuang sejati. Menolak untuk ragu akan memberi si Xiaoru keyakinan yang tidak bisa dihancurkan, dan teknik bertarung 100% dapat melepaskan kekuatan 120% atau bahkan lebih, sama seperti saat dia berhadapan dengan Grandmaster di lembah. Kau, si Xiaoru menggelengkan kepalanya. Dia yang terbaik di antara generasi muda keluarga Nan. Keluarga Nan sangat ahli dalam ilmu tombak, terutama teknik naga pengembara mereka. Bahkan guruku sangat memujinya. Ada 8 kata yang tepat untuk menggambarkan kekuatan teknik naga pengembara. 8 kata yang mana? Tanya Su Tang. Seseorang berada ribuan mil jauhnya, tetapi senjatanya ada di depannya. Si Xiaoru berkata, teknik naga pengembara dapat mengendalikan senjata spiritual dari jarak jauh. Jika teknik naga pengembara dikembangkan hingga puncaknya dan dilakukan oleh seorang ahli tingkat leluhur yang hebat, bukan hal yang aneh untuk membasmi orang dengan senjata dari jarak puluhan mil. Su Tang berhenti bicara dan merenung cukup lama. Ia mengganti topik. Saudaraku, kenapa orang-orang itu harus berkerumun di kedua sisi? Ada begitu banyak ruang di depan, kenapa tidak ada orang? Kau ingin tahu? Tanya si Xiaoru sambil tersenyum, lihat saja sendiri, nanti kau akan tahu. Oh, Su Tang menjawab, berdiri dan hendak turun ke bawah. Kembalilah, bisik si Xiaoru, lalu memukul dahi Su Tang dengan buku-buku jarinya. Apa kau bodoh? Kau pergi begitu saja saat ku perintahkan. Aku, Su Tang bingung antara tertawa atau menangis. Ini adalah kepercayaan yang sangat besar padamu. Seharusnya kau tersentuh, kan? Tunggu sebentar, si Xiaoru menatap langit. Tunggu sampai matahari terbenam, baru kau akan tahu. Lebih dari 1 jam berlalu dalam sekejap mata, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Su Tang, Bao Lan, dan yang lainnya sedang menyalakan api. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh samar dari kejauhan. Raungan itu semakin keras, perlahan-lahan berubah menjadi seolah-olah ribuan pasukan sedang berpacu. Su Tang berdiri dan melihat sekeliling dengan curiga. Boom! Dengan suara keras, badai tiba-tiba meletus dari pintu masuk Yixianxia. Badai itu sangat cepat, meninggalkan jejak kabut yang bergulung-gulung, yang bahkan membuat Su Tang berilusi bahwa badai itu tidak menyembur keluar, melainkan ditembakkan oleh meriam udara raksasa. Bumi berguncang pelan, dan badai menghantam tanah, menimbulkan suara gemuruh, seakan-akan ribuan guntur berkumpul menjadi satu. Inilah kekuatan surga yang tak tertahankan. Su Tang tercengang. Jika dia berada di dataran itu, dia pasti akan hancur berkeping-keping oleh badai, dan bahkan topengnya pun tidak akan mampu melindunginya. Apakah kamu mengerti? Si Xiaoru berdiri di samping Su Tang dan berkata dengan keras. Apa? Su Tang tersadar dan berteriak pada si Xiaoru. Ia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan si Xiaoru. Anginnya terlalu kencang, dan membuat daun telinganya mati rasa. Beberapa orang hanya menutup telinga mereka. Mereka tidak tahan lagi. Si Xiaoru menaruh satu tangannya di leher Su Tang, mendekatkan mulutnya ke telinga Su Tang dan berteriak, apakah kamu mengerti sekarang? Su Tang mengangguk. Kali ini dia mendengar dengan jelas. Setiap tahun, dari tanggal 9 September hingga tanggal 6 Juni tahun berikutnya, angin kencang akan bertiup terus-menerus di malam hari di ngarai Yixian. Angin akan berhenti besok pagi, dan barulah kita bisa memasuki lembah, teriak si Xiaoru. Jantung Su Tang berdebar kencang. Kekuatan ilahi semacam ini sungguh di luar kendali manusia. Ia berteriak, apakah kita benar-benar akan memasuki lembah? Bagaimana kalau besok masih ada angin? Apa? Si Xiaoru tidak bisa mendengar apapun. Su Tang meniru si Xiaoru, melingkarkan lengannya di lehernya, dan berbisik di telinganya, apakah kamu benar-benar akan pergi ke lembah? Omong kosong. Si Xiaoru memutar bola matanya ke arah Su Tang, lalu memeluknya balik dan berteriak,
pengecut. Apa kau masih laki-laki? Berani mempertanyakan jenis kelaminku. Su Tang kesal. Meskipun dia tidak berani memprovokasi si Xiaoru, dia punya cara lain untuk membalas. Apa? Teriak Su Tang. Pengecut, apa kau masih laki-laki? Si Xiaoru mengira Su Tang benar-benar tidak mendengar dengan jelas, jadi dia berteriak sekeras-kerasnya. Mata Su Tang menunjukkan kebingungan. Ia mencoba memberitahu si Xiaoru, tetapi si Xiaoru masih tidak mendengar dengan jelas. Pengecut, apakah kau masih seorang pria? Si Xiaoru mengerahkan seluruh tenaganya. Su Tang berkedip dan menatap si Xiaoru lagi, tatapannya tetap sama. Si Xiaoru ingin berteriak, tetapi tak kuasa. Ia terbatuk, lalu tersadar telah tertipu. Ia mengangkat tangannya dan memukul dahi Su Tang dengan keras, lalu mendorong Su Tang menjauh dan duduk di samping. Su Tang mengusap dahinya. Kenapa kekuatan gadis ini semakin kuat? Aku harus memikirkan cara untuk membantunya menghentikan kebiasaan buruk ini. Su Tang berpikir sambil duduk di sebelah si Xiaoru. Di kejauhan, Nan Musheng sedang memandang ke sana, matanya berkedip-kedip. Adegan Su Tang dan si Xiaoru yang sedang mengobrol tadi terasa terlalu intim. Pagi-pagi sekali, angin akhirnya berhenti. Memang, hanya sedikit orang yang bisa tidur malam itu, tetapi mereka semua adalah praktisi dan sama sekali tidak memiliki masalah mental. Setelah sarapan, semua orang berkemas. Hari ini tanggal 7 Juni dan hanya tersisa 3 bulan 3 hari lagi sampai badai datang lagi, jadi mereka harus bergegas. Si Xiaoru juga sedang mengemasi barang bawaannya. Su Tang mengintip dan melihat kotak-kotak berbagai ukuran, kemungkinan berisi berbagai pil obat, beberapa botol kaca, dan barang-barang lainnya, tetapi tanpa riasan. Su Tang belum pernah melihat si Xiaoru memakai riasan sebelumnya. Seandainya ia lebih memperhatikan penampilannya, ia pasti akan lebih cantik lagi. Kak, apa ini? Tanya Su Tang sambil mengambil botol kaca. Ia hanya berusaha mendekatinya. Pil-pil yang dibelinya beberapa waktu lalu hampir habis, dan ia sangat iri dengan koleksi pribadi si Xiaoru. Aku akan memberikannya saat kau membutuhkannya. Si Xiaoru menyambar botol kaca itu dan berkata, jangan khawatir, Xiao San, selama kakak masih punya sedikit daging, dia tidak akan pernah membiarkanmu minum sup. Kakak, kamu benar sekali. Su Tang langsung mengacungkan jempol padanya. Setelah berkemas, si Xiaoru berdiri dan hendak turun. Su Tang buru-buru berkata, Kak, kita masuk sekarang. Demi keamanan, apa kita tidak perlu menunggu beberapa hari lagi? Kalau kau takut, tunggu saja aku di sini. Si Xiaoru mengerutkan kening. Lupakan saja, ayo kita pergi bersama. Su Tang berkata, bagaimana mungkin kakak laki-laki mengambil risiko di depan sementara adik laki-lakinya duduk di belakang dan menikmati hasil jerih payahnya. Ia mempertaruhkan nyawanya. Lagi pula, jika tidak ada harapan untuk mendapatkan manfaat dari perjalanan ini, para praktisi ini tidak akan berkumpul di mulut Yixianxia. Seperti kata pepatah, lalat tidak menggigit telur tanpa retakan. Sekarang setelah begitu banyak lalat datang, pasti ada retakan. Begitulah adanya, si Xiaoru tersenyum lagi. Kalian semua tunggu aku di luar. Su Tang menoleh ke Baolan dan yang lainnya dan berkata, masuklah bersamaku. Kalau terjadi apa-apa, aku mungkin tidak bisa melindungi kalian. Baik, Tuan Su. Baolan dan yang lainnya menjawab. Mereka tidak takut bahaya, tetapi mereka khawatir jika terjadi bahaya, Su Tang akan terseret. Tak perlu dikatakan, Baolan, Yue Xi, Chu Zonbao dan yang lainnya juga menyaksikan Su Tang membasmi orang kuat tingkat master dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka cukup percaya pada Su Tang. Si Xiaoru sedikit terkejut dan melirik Baolan dan yang lainnya dengan bingung. Awalnya ia mengira para murid sekte alam ini adalah pengawal Su Tang, tetapi sekarang tampaknya bukan. Bagaimana mungkin? Kedua pria itu berjalan berdampingan menyusuri ngarai. Ketika para prajurit melihat mereka, hanya beberapa yang tetap tenang. Kebanyakan dari mereka berpura-pura tidak melihat atau menunjukkan sedikit rasa jijik. Su Tang terkejut. Dia tidak melakukan apa-apa kemarin, jadi kenapa dia sepertinya telah melepaskan kemampuan ejekan kelompok. Menoleh ke arah Baolan dan yang lainnya, serta para pengawal serigala hitam yang tengah melihat ke arah sini, Su Tang tiba-tiba paham bahwa para prajurit yang datang untuk berlatih semuanya bepergian bersama-sama, dan beberapa memilih berjalan sendiri, tetapi dia dan si Xiaoru adalah satu-satunya yang memiliki pengikut, yang membuat orang-orang memberikan kesan yang buruk. Namun, Su Tang sama sekali tidak peduli. Ia pergi ke Yixianxia untuk berpetualang dengan beberapa tujuan. Pertama, mengikuti si Xiaoru dan melihat apakah ia bisa membantu. Kedua, mencari makanan dan minuman. Ada begitu banyak pil sehingga si Xiaoru tidak bisa menghabiskan semuanya sendirian. Ketiga, mencoba peruntungannya dan mungkin menemukan beberapa kejutan. Saat memasuki ngarai, Su Tang mendapati tebing di kedua sisi ngarai sehalus dataran di luar. Ia mengulurkan tangan dan mengetuk pelan,
dan mendapati tebing-tebing itu sekeras besi. Tak heran jika tebing-tebing itu terkena angin kencang setiap malam, sehingga teksturnya sedikit lebih buruk dan pasti sudah tertiup angin kencang sejak lama. Si Xiaoru juga mendekat dan mengelusnya pelan, lalu berkata dengan heran, ini, besi meteorit. Tidak mungkin. Su Tang tertawa. Mengapa tidak? Jika meteorit sebesar itu jatuh. Su Tang mendongak. Tebing itu begitu tinggi sehingga puncaknya tak terlihat. Perkiraan awal, tingginya setidaknya 500 meter. Seluruh benua pasti sudah lenyap sejak lama. Kenapa? Si Xiaoru bingung. Soal hal semacam ini, Su Tang tak diragukan lagi orang paling berpengetahuan di benua ini. Ia menjelaskan berapa banyak energi kinetik yang dihasilkan meteorit seberat 1 pon saat tumbukan, dan berapa banyak lagi yang dihasilkan meteorit seberat 10 pon atau 100 pon. Tebing di kedua sisi terbuat dari material yang sama. Jika terbuat dari meteorit yang sama, dengan berat puluhan juta ton, energi tumbukan yang dihasilkan akan menembus bumi seperti tahu, dan kemudian dunia akan mulai runtuh. Bumi juga bisa ditembus. Si Xiaoru semakin bingung, lalu apa yang ada di dasar bumi? Ceramah Su Tang tiba-tiba berakhir. Apakah dunia yang ia tempati sekarang benar-benar mirip dengan dunia itu? Kau hanya bicara omong kosong. Si Xiaoru melengkungkan bibirnya dan berkata, bisakah kau lebih serius? Tepat saat Su Tang hendak berbicara, sebuah suara datang dari belakangnya, kakak senior Si. Itu kamu? Nan Musheng. Si Xiaoru tersenyum. Kakak senior, panggil saja aku Musheng mulai sekarang, kata Nan Musheng sambil tersenyum. Oh, jawab si Xiaoru malas. Ekspresi Nan Musheng sedikit berubah. Seperti kata pepatah, timbal balik adalah norma. Setelah mengatakan ini, si Xiaoru seharusnya mengatakan bahwa ia tidak boleh memanggilnya kakak senior lagi dan cukup memanggilnya Xiaoru. Namun, si Xiaoru tidak menanggapi sama sekali. Xiao-san, kalau ini bukan besi meteorit, lalu apa? Tanya si Xiaoru. Siapa bilang ini bukan besi meteorit? Tanya Zuo Xiao-san, apakah kamu buta? Aku tidak bicara denganmu, kata si Xiaoru dengan sedih. Zuo Xiao-san sangat marah, dan kesannya terhadap si Xiaoru semakin buruk. Awalnya ia tidak mau datang, tetapi Nan Musheng terus memaksanya, jadi ia mau tidak mau datang. Namun, si Xiaoru yang menggodanya seperti ini sungguh tak tertahankan. Apa yang kau pikirkan? Aku bertanya padamu. Si Xiaoru menepuk bahu Su Tang. Batu ini seharusnya mengandung nikel dan besi, dan rasionya persis sama dengan besi meteorit. Su Tang tersadar kembali. Apa itu nikel? Tanya si Xiaoru. Su Tang tertegun. Ia bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan pernah menyebutkan hal seperti ini lagi. Kakak senior Si, ada cukup banyak murid dari Sekte Alam dan Sekte Suci tahun ini, juga dari sekte lain. Aku khawatir, akan terjadi kecelakaan. Lebih baik kita bepergian bersama. Nan Musheng menyela di saat yang tepat. Seorang teman, si Xiaoru sedikit terharu. Xiao-san, bagaimana menurutmu? Kalau begitu, ayo kita pergi bersama, kata Zuo Xiao-san dengan marah. Aku tidak mau bicara denganmu. Si Xiaoru benar-benar kesal. Kau, Zuo Xiao-san semakin kesal, urat-urat di dahinya menyembul keluar. Bagaimana mungkin dia bisa menindas orang lain seperti ini? Kurasa sebaiknya kita lupakan saja, kata Su Tang, merasa sedikit kesal. Kita bebas pergi kemanapun kita mau, tapi kalau ada lebih banyak orang, kita harus berdiskusi satu sama lain. Ayo kita jalan sendiri-sendiri. Baiklah, si Xiaoru belum memutuskan. Ia mengangguk ke arah Nan Musheng dan berkata, kalau begitu kami pergi dulu. Melihat Su Tang dan si Xiaoru pergi, raut wajah Nan Musheng menjadi agak ragu. Zuo Xiaosan mencibir, ini pertama kalinya aku melihat pria sesombong itu. Dia tidak menganggap serius siapapun. Jie Fang yang mengenakan pakaian hitam berbisik, Saudara Nan, apakah kau sudah bertanya anak itu berasal dari sekte mana? Tidak peduli sekte manapun dia berasal, begitu dia mencapai tanah gelap, kami akan membuatnya membayar. Kata Zuo Xiaosan. Jangan bicara omong kosong. Nan Musheng mengerutkan kening dan berkata, dia adalah saudara laki-laki kakak senior Si, jadi tolong hormati dia mulai sekarang. Zuo Xiaosan mengerucutkan bibirnya dan mengalihkan pandangannya. Jie Fang menghela napas, kakak Nan, kau selalu seperti ini. Kau terlalu baik hati. Su Tang dan si Xiaoru berjalan maju sambil mengobrol dan tertawa, seolah sudah lama melupakan apa yang baru saja terjadi. Hanya orang-orang kuat di atas level Grandmaster yang memenuhi syarat untuk menarik perhatiannya. Para murid dari berbagai sekte yang datang untuk berlatih kebanyakan adalah anak-anak Su Tang. Beberapa orang mengatakan bahwa hanya dengan menjadi seorang master seseorang dapat benar-benar melewati ambang batas kultivasi, tetapi ambang batas ini adalah yang paling sulit dilewati dalam arti luas. Ada lebih dari 100 orang yang datang ke Yixianxia untuk berlatih, dan banyak dari mereka telah mencapai tingkat puncak petarung.
Fakta bahwa begitu banyak orang terhalang dari ambang batas sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Dengan kegigihan Wen Xiang dan bakat si Xiaoru, mereka masih berkeliaran di luar. Wen Xiang punya peluang, tapi sayangnya ia kurang beruntung dan menyerah di tengah jalan. Perjalanan dari seorang petarung menjadi seorang master adalah proses dari perubahan kuantitatif menuju perubahan kualitatif, sehingga sangat sulit. Guru si Xiaoru mengunjungi kota Hongye beberapa bulan yang lalu dan mendapati bahwa kultivasi si Xiaoru telah mencapai tingkat di mana segalanya siap. Kebetulan, angin kencang di Ngarai Yixian akan segera berakhir, jadi beliau memintanya untuk pergi ke Ngarai Yixian untuk berlatih, berharap dapat memanfaatkan lingkungan yang berbahaya untuk membantu si Xiaoru melewati ambang batas tersebut. Tentu saja, Su Tang tidak tahu apa-apa dan tidak siap secara mental. Ia hanya berpikir bahwa Yixian Xia dan Yun Suais mirip. Setelah berjalan sepanjang pagi, sebuah gunung tinggi muncul di hadapan kami. Gunung itu curam dan megah. Namun, tidak ada vegetasi atau bebatuan di gunung itu. Gunung itu gersang, dan gunung itu penuh dengan pori-pori dengan berbagai ukuran, seperti batu bara sarang lebah yang besar. Setelah beristirahat sejenak, mereka berjalan selama lebih dari 2 jam dan akhirnya sampai di kaki gunung. Su Tang kemudian menyadari bahwa lubang-lubang itu adalah berbagai ventilasi udara. Beberapa lebih besar dari terowongan kereta bawah tanah, dan beberapa sangat kecil sehingga bahkan jari kelingking pun tidak bisa masuk. Ventilasi udara itu sangat halus di bagian dalam dan luar, dan tidak ada tepi tajam di seluruh gunung. Terkikis oleh angin kencang selama ribuan tahun, tepinya telah lama terkikis. Si Xiaoru pertama kali masuk ke dalam ventilasi angin. Medan di dalamnya jauh lebih rumit daripada yang dibayangkannya. Ada banyak ventilasi angin kecil di ventilasi angin besar, dan ujung ventilasi angin kecil lainnya terhubung ke ventilasi angin besar lainnya. Setelah bolak-balik kurang dari setengah jam, Su Tang menjadi sedikit bingung. Jika hujan di luar, Su Tang yakin akan ada ribuan gua tirai air lagi di sini. Di jalan, kita masih bisa melihat para prajurit berkelompok 3 atau 4 orang, tetapi di sini, kita tak bisa melihat satu sosok pun, melainkan mendengar suara-suara. Tak ada ekor di belakang kita juga, dan di medan yang kompleks ini, mustahil untuk mengikuti siapapun. Setelah berjalan cukup lama, si Xiaoru berhenti mendengarkan dan berbisik, "Xiao-san, mari kita istirahat saja hari ini." Di sini, Su Tang melihat sekeliling. Medannya lumayan dan cukup luas, jauh lebih baik daripada ventilasi angin. Oke. Si Xiaoru membuka bungkusan itu dan duduk bersila di tanah, sementara Su Tang berjalan ke dinding, mengulurkan tangan dan mengetuknya, dan ternyata itu adalah besi meteorit. Aneh, gumam Su Tang pada dirinya sendiri, bagaimana besi meteorit bisa berkilau. Mereka tidak menggunakan tongkat api apapun di sepanjang perjalanan karena meteorit di sepanjang jalan memancarkan cahaya fluoresensi. Meskipun tidak terlalu terang, cahaya itu cukup bagi mereka untuk melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas. Su Tang mengamatinya sejenak, memutar pergelangan tangannya, dan sebuah cahaya muncul di tangannya. Kemudian, ia mengayunkan pedang dan menebasnya sekuat tenaga. Suara tajam meledak dan menyebar jauh di sepanjang jalur angin. Melihat meteorit itu lagi, hanya ada bekas pedang sedalam setengah sentimeter. Su Tang diam-diam terkagum-kagum. Pedangnya mampu menembus batu setebal ember dengan mudah. Lagi pula, itu besi meteorit, dan ketangguhannya sungguh luar biasa. Aku akan bertugas malam ini, kata si Xiaoru serius, jadi kau tidak perlu terus-terusan memanggilku pemalas. Apa, kakak, matahari benar-benar terbit dari barat hari ini. Su Tang tak percaya. Ia ingat si Xiaoru sangat mengantuk, dan jika ada yang berani membangunkannya setelah tertidur, ia akan langsung marah. Su Tang sangat menderita karenanya. Berhenti bicara omong kosong, kata si Xiaoru. Baiklah, kalau begitu aku akan istirahat sebentar. Su Tang berjalan ke samping lalu berbaring, tetapi begitu berbaring, dia langsung melompat. Perasaan di sekujur tubuhku terasa sangat dingin, seolah-olah semua panas telah tersedot dalam sekejap. Hehe, si Xiaoru tertawa terbahak-bahak. Jelas, dia tahu ini akan terjadi. Sudah kubilang, itu bukan hal yang baik. Su Tang menggelengkan kepalanya. Tunggu beberapa hari lagi, kata si Xiaoru, berlatih di sini sangat bermanfaat. Kalau tidak dipakai terlalu lama, setelah sebulan, mungkin kamu tidak mau pergi. Sayang sekali, kamu harus pergi. Setelah 3 bulan, angin kencang akan muncul lagi. Tuanmu benar-benar rela membiarkanmu datang ke sini sendirian untuk berlatih. Su Tang menghela napas. Aku punya firasat buruk. Apa masalahnya? Tanya si Xiaoru, saya tidak sendirian di sini. Guru berkata bahwa selama kita saling membantu, saling mengasihi, dan peduli, kita bisa melewati masa sulit ini. Su Tang tertegun sejenak. Apakah tuanmu mengatakan ini? Ya, jawab si Xiaoru. Su Tang menghampiri si Xiaoru dan berjongkok, menatap lurus ke matanya. Kakak, tatap mataku dan bicaralah.
Ya, ulangi apa yang baru saja kau katakan. Guru berkata, selama kita bisa saling membantu dan menyayangi, kita bisa mengatasi kesulitan, kata si Xiaoru, tetapi tatapannya seolah menghindari Sutang. Kakak, tahukah kau bahwa kau pembohong ulung? Kata Sutang, kau seharusnya menatap mataku dan berbicara dengan percaya diri. Ayo, aku tanya lagi, apa yang dikatakan gurumu? Si Xiaoru terdiam sejenak, lalu berkata lembut, guru tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berkata padaku, lebih baik waspada terhadap manusia daripada serigala. Benarkah? Kata Sutang, awalnya kukira gurumu pembohong tua. Beginilah seharusnya seorang guru berkata. Xiao San, tidak masalah jika kau bertengkar denganku, tapi jika kau berani menjelek-jelekkan tuanku lagi, aku akan benar-benar menghajarmu. Si Xiaoru sedikit marah. Kau tak bisa menyalahkanku, kaulah yang ingin membohongiku. Sutang berkata, kenapa kau tidak memberitahuku dari awal? Aku khawatir kamu akan takut, kata si Xiaoru. Kakak, matamu benar-benar guk-guk, tidak, kau meremehkanku. Sutang tertawa datar, aku sudah berlatih selama 6 bulan terakhir. Apa katamu? Si Xiaoru membelalakkan matanya. Kubilang, kau terlalu meremehkanku. Sutang diam-diam mundur selangkah. Bagian depan kalimat ini, kakak tertua ada di depan. Sutang melangkah maju lagi. Di belakang Big Brother, alasan dibalik ini adalah karena kau meremehkanku. Melihat Sutang dengan tegas menghindarinya, si Xiaoru mendengus, lalu mengeluarkan segepok barang dari bungkusnya dan melemparkannya dengan marah ke dada Sutang. Makan dulu, baru latihan denganku. Kau harus menghargai waktumu, mengerti? Jangan bermalas-malasan seharian. Kak, aku jamin, kata Sutang sambil membuka bungkusan itu. Ternyata isinya dendeng sapi yang harum. Ia memasukkan sepotong dendeng sapi ke mulutnya dan melanjutkan, kau benar-benar tidak tahu arti sebenarnya dari kecerobohan. Begini, kecerobohan, kau mengerti. Harus diakui, si Xiaoru luar biasa sederhana dalam beberapa hal. Ia bertanya dengan ragu, apa maksudnya? Sutang melihat sekeliling. Meskipun tempat ini luas, ia tetap tidak bisa kabur. Lupakan saja, terlalu berisiko. Tapi, kenapa ia suka sekali membuat si Xiaoru semakin marah? Haha, aku siap. Sutang mengganti topik pembicaraan, mengembalikan dendeng sapi kepada si Xiaoru, lalu duduk dan mulai beristirahat dengan mata tertutup. Malam berlalu dengan cepat, dan Sutang menyadari bahwa apa yang dikatakan si Xiaoru benar. Lingkungan di sini sangat mendukung kultivasi. Entah mengapa, ia dapat memasuki kondisi konsentrasi lebih cepat dan lebih dalam, dan sirkulasi pembuluh darah spiritualnya juga lebih kuat. Begitu ia membuka matanya, ia mendapati si Xiaoru sedang menatapnya sambil tersenyum. Sutang tertegun, kakak, ada apa? Xiao San, kamu punya potensi besar. Teruslah berkarya, kata si Xiaoru lembut. Tidak mudah untuk memasuki kondisi meditasi dan mengatur pernapasan. Seiring waktu, pikiran mudah teralihkan atau mengantuk. Malam itu, si Xiaoru beberapa kali menghentikan pernapasannya untuk menenangkan diri dan beristirahat sejenak sebelum mulai berlatih lagi. Sutang duduk sepanjang malam. Terlepas dari hal lain, konsentrasinya saja sudah sangat terpuji. Mereka berdua makan beberapa potong dendeng sapi, dan si Xiaoru mulai mengemasi tasnya, siap melanjutkan perjalanan. Sutang berbisik, kak, apa yang ada di bawah terowongan angin? Kalau terus begini, aku khawatir kita tidak akan sanggup bertahan. Bungkusan dendeng sapi itu hanya bisa bertahan paling lama 2 hari, dan setelah itu mereka akan kehabisan makanan. Ia sangat terkejut karena si Xiaoru tampaknya sama sekali tidak memikirkan masalah kehabisan makanan. Tunggu, kata si Xiaoru, mungkin keadaan akan membaik saat kita sampai di tempat gelap. Tempat gelap, ya, kata si Xiaoru. Ada banyak burung dan binatang aneh di sana yang bisa memberi kita persediaan. Ada burung dan binatang buas di sini. Sutang sangat terkejut. Ia tidak mengerti. Tidak ada apa-apa selain besi meteorit di sini. Apa yang dimakan dan diminum burung dan binatang buas itu? Tentu saja tidak. Jangan remehkan hewan-hewan liar itu. Mereka lebih tahu cara mencari keuntungan dan menghindari bahaya daripada kita. Si Xiaoru berkata, beberapa bulan terakhir ini adalah waktu terbaik untuk menangkap mereka. Begitu angin kencang muncul, mereka akan kembali hibernasi. Apakah kita pergi ke tanah gelap hanya untuk menangkap burung-burung dan binatang buas itu? Tanya Sutang. Belum tentu, si Xiaoru berkata, tergantung kesempatannya. Tapi, aku ingin mengumpulkan beberapa semut pemakan emas. Untuk apa itu? Semut pemakan emas memakan meteorit. Mencairkannya menghasilkan sari meteorit, bahan yang sempurna untuk membuat senjata surgawi dan bahkan dapat memperbaiki artefak spiritual. Si Xiaoru berkata, guru berkonflik dengan seseorang beberapa waktu lalu, dan 2 artefak spiritualnya hampir hancur, jadi 110.